Bang, pakai template. Enggak, Bang. Lah saya sendiri, Mhm. template-nya kan dia itu nggak ngerti itu kan buat apa itu kan. Ah, Saya nggak pakai, saya nggak pakai template soalnya. Kok bisa Oke. layoutnya kayak gitu? Saya Mhm. manual, ada saya tuh gitu. Iya. Sebetulnya gini, Kang, ide saya bikin template kenapa? Karena saya orangnya males. Saya bikin hal yang sama, nge-setting lagi view-nya dan yang Hmm. lain-lain, kayak project baru lagi, setting lagi tampilan kayak gitu-gitu. Nah, saya punya ide nih. Lah kan tampilan arsitektur kan cuman gitu-gitu aja. Dari atas, Ah, denah, ah, tampak depan, kanan, belakang, kiri, potongan kan cuman gitu-gitu doang. Apa nggak bisa kita tebak nih dari awal? Nah, gitu ceritanya, Kang, iya. awalnya. Nah, kita lihat ya Nah, Kang ya. Ini sekalian nih buat Kang Juju juga ini sebenarnya bukan bukan promosi sih, lebih ke kebetulan ya saya lagi kerja gitu. Jadi karena belum ada yang nanya dari tadi Kang, jadi saya ngebahas WI ini dulu gitu kan ya. Nah, jadi gini, ya kita mulai ya gitu. Kita abaikan dulu yang ini, kita relink sebentar, tunggu ya. Nah, di yang baru ini nih ceritanya saya nih udah bikin lebih ringan Kang Asep, Hmm. lebih ringan, lebih simple. Ininya juga referensinya saya cuman bikin satu, nanti sistemnya saya bedain. Sebentar ya, kita relink dulu. Ini nggak akan terlalu lama kali ini. Nah, sambil ngerilink, nah saya kasih lihat ke Kang Juju nih, desktop coba ya, masjidnya kayak gimana sih? Masjid. Nah, modelnya kayak gini, Kang. Ntar, sambil yang lain, ini ya apa namanya, kasih pertanyaan dong buat Kang Juju tuh. Kang Juju udah datang, dia kan pengen jawabin pertanyaan ya. Kang Asep juga pengen jawabin pertanyaan ya nggak sih? Dengerin jawaban aja saya mah, Kang. Dengerin jawaban. Nanti ingetin saya buat balik lagi ke ini ya, ke apa, ke auto text tadi. Seru tuh buat dibalas, buat dijawab. Nah, gini, pertama kali, jadi nah si gambar SketchUp itu kayak gini, Kang. Ceritanya ini gambar SketchUp kosong lah, anggaplah kosong ya. Hmm. Duh lama. Nah, habis itu saya ngegambar nih di sini. Ngegambar ini SketchUp kosong, ceritanya tuh saya ngegambar. Nah, ininya udah saya setup Kang di atas tuh, kayak gini-gininya. Kenapa? iya yang Jadi ada. yang scene-scene ini udah saya set. Jadi gini, Iya. kalau ngelihat dari atas dia udah otomatis klik tuh dari atas. Mau denah, udah otomatis denah tuh. Mau apa lagi? Denah lantai 2 tuh ada. Nah, Oh, terus tampak depan. Tuh, jadi saya udah bikinin kayak gini, Kang. Jadi kebayang nggak? oh, Apapun gambar yang Kang Ju taruh di tengah, ya kan cuman gitu-gitu doang. Jadi oh, udah bisa langsung otomatis tuh. Kalau misalnya mau kerja, saya kerjanya di sini nih. Ada namanya workspace. Mana kelewat workspace-nya. Nah, 3D iya, iya. workspace. Nah, jadi kalau di sini mah bebas, sok puter-puter gitu kan, kayak gimana. Udah nih, kita lihat dong, denah lantai satunya gimana. Kalau ini enak juga nih buat saya ngobrol sama klien, misalnya, Kang Gia, kayak gimana ya 3D-nya? Oh, begini. Denah lantai satunya gimana? Nah, kan itu kan suka repot buat kita. Ngelihat, motong dulu, segala macam. Ini sih tinggal klik aja di sini. Tuh, denah lantai satunya begini, Bu. Tuh, denah lantai duanya begini. Tampak atasnya gimana? Gini tampak atasnya. Tuh, pakai atap ya enggak, bengong dia. Kalau Nah, ada terus kalau kalau sains kayak gitu sih saya sudah terapil ya. ah, Memang sama sama berarti oke, kayak gitu. boleh. Terus Cuma yang saya saya tidak pakai itu kan memang saya setiap bikin layout. lahir Ya. baru Hmm, ya layoutnya ya tidak pakai template gitu. Saya oke. masukin misalkan step insert ini, Masukin insert ini, masukin gitu. masing-masing gitu ya Kang ya. Nah, oke lah ini banyak nih ke belakangnya sampai ISO saya bikin segala macam pokoknya mah udah aja gitu. Nah, ini udah kita save Kang. Ceritanya save udah. Nah, di sini kan sebetulnya kosong nih, lihat deh. Tampak depannya kosong awalnya ya. Si rencana atapnya kosong. Tuh, tampak samping semua kosong kok. Potongan juga kosong segala macam. Nah, gitu. Jadi kita tinggal file, document setup, terus yang ini kita relink nih sama model masjid yang tadi yang udah jadi. Model masjid. Nah, ini kita lihat ya. Open nih apa yang terjadi.
tinggal gitu doang. Nah, kita nunggu lagi nih tadi sebentar. Di layoutnya tuh udah ada notasi potongan-potongannya, Kang. Wah, udah saya kasih notasi potongan-potongannya. Jadi tinggal geser-geser, tinggal apa. Jadi lebih cepet kerjanya gitu. Ntar nih. Kalau yang saya punya belum ada ya? Ada dong. Ada ya? Apa belum saya otak-atik? Kan ketahuan belum otak-atik. Sama Nah, kayak Kang Ju, agak kurang ngerti sebenarnya, Kang. agak kurang ngerti. Ya memang sih. Sebenarnya gini, ini kan cuman kerjaan buat saya sendiri tadinya sih gitu. Tapi ternyata begitu saya kasih tahu ke orang lain, ih Kang bagus, kok nggak dijual aja? Ya juga ya, lumayan saya bilang gitu. Kenapa saya jualnya aslinya mahal? Karena saya nggak pengen orang lain pakai, sebenarnya begitu aja. Ya jadi banyak dong nanti yang bisa menyaingi kecepatan kerja saya, anggaplah begitu. Nah, tapi dengan lama-lama ya udahlah sok coba kalau ada orang yang mau beli seharga segitu ya udah oke. Tuh kan. Langsung tuh potongan B1-nya ada, potongan A1-nya ada, potongan C1-nya ada, denah lantai 1 ada. Tuh, udah. Nah, tinggal di sini kerjaan kita apa selanjutnya? Tinggal bikin notasi sama dimensi. Udah, nggak usah pusing-pusing lagi ngurus-ngurus ini. Apalagi layout plafon lantai 1 ada tuh. Paling skalanya aja kadang-kadang suka nggak cocok sama kertasnya. Misalnya saya skalanya akan diganti ke model, tinggal cari aja di sini. Sebentar, dia mikir dulu. Nah, terus skalanya di sini saya pakai kertasnya A1. Jadi biar bisa seamless ke A3 nantinya. Nah, saya pakai skala 1:55. Jadi kalau di print di A3 skalanya jadi 1:110. Nah, tuh udah. Plafonnya udah ada. Apalagi misalnya ke sini. Nih, saya sampai bikinin kayak gini nih. Untuk ke denah fondasi menerus yang portrait. Tuh, dia udah otomatis slough-nya putus-putus, fondasi menerusnya yang nggak putus-putus. Nah, kita tinggal samain aja skalanya. Model lagi, balik lagi, skalanya samain 1:55. Tuh. Iya. Berarti memang ini mah Kang Gia mah hitungannya rajin. Males Kang sebenarnya. Kalau saya sendiri bikin setiap project ya itu kan kayak gitu tadi yang dibilang. Bikin lagi baru, gitu kan. Cuma memang kalau yang di SketchUp-nya udah sama tuh Udah sama. scene-nya. Oke, bagus Kang. Dari dulu udah bikin kayak gitu, ada scene-nya. Nah, cuma pas di layout-nya ya saya ambil satu-satu. Saya butuh misalkan denah lantai 1 ya ambilnya lantai 1. Nanti di lantai berikutnya ya, nah, gitu sih, cuma tidak dibakukan gitu kan. Nah, betul Kang. Jadi gini saya berpikirnya, mungkin pada beberapa saat saya akan sama kayak Kang Ju gitu, tapi kira-kiranya toh semuanya itu bisa ditebak, kebanyakan. Nanti ada yang nggak bisa ditebak, misalnya kayak di satu kerjaan ada misalnya yang unik, misalnya pintu garasinya beda gitu, unik atau gimana, atau ada patung. Nah, kan itu kan bukan kebiasaan umum gitu. Nah, itu sih saya bikin manual Kang gitu. Tapi kira-kiranya yang bisa ditebak ya pasti ada denah, pasti ada tampak, pasti ada potongan. Itunya saya sudah bikinkan dari awal semua gitu. Jadi lumayan lah ngurang-ngurangin kerjaan saya cukup banyak gitu. Nah, kita coba lagi ya yang ini jadi kita tinggal skala-skalain aja. Syukur-syukur kalau misalnya kan biasanya ditebak-tebak tuh skala di kertas A3 tuh 1:75 biasanya yang paling pas itu. Nah, jadi saya emang standarnya pakai 1:75 dulu gitu. Nah, kalau misalnya ternyata bangunannya besar kayak begini ya barulah kita mau nggak mau harus rada ngatur-ngatur dulu. Nah, terus yang menarik lagi kayak gini. Jadi saya di lantai 1-nya, nah orang-orang suka pada nanya nih ke saya, gimana sih caranya bikin di as? Kang Ju kalau bikin notasi di as gimana Kang? Kalau saya sih ya bikin asnya masing-masing gitu loh. Bikin as manual gitu kan. Luar biasa. Tuh, itu orang rajin. Gitu kan. Itu orang rajin. Saya orang malas ya. Oke, ini lihat gimana cara orang malas. Cara orang malas bekerja ya. Kalau saya bisa itu kan sambil berpikir ya. Kalau ngegambar atau desain itu sambil berpikir. Jadi memang kadang saya tadi bilang, misalkan pintunya beda kadang-kadang. Di project ini
sama project yang lainnya Hmm. tentunya memang beda kan. Kalau Hmm. arsitek kan gitu kan, Mm-mm. di tempat beda yang kita nggak sama gitu kan, Betul, kadang betul. seperti itu Nah, aja. sebentar saya balas WA dulu ya. Ini ada yang masih. Sebentar. Iya, Sebentar. ini Kang Asep lagi di Bandung. Enggak, udah nyampe, Bah. Tadi jam 5 Oh itu namanya masih dia juga, dia Ginanjar juga. pakai akunnya Kang Gia ini, soalnya dia Oh, nggak per 10 menit mati, Bah. Nah, Dia tuh duitnya banyak, Bah, sebenarnya. Makanya dia pakai yang akun yang aduh, udahlah, apaan sih anjir. dipinjemin soalnya jadinya, Bah. Nah, ini nih lihat nih. Potong sama dia. Kita ya jangan ngomongin saya lah. Nah, jadi triknya gini, kalau mau bikin di as ya, saya sih bikinnya semuanya di kiri, Kang. Nih, bikinnya semua di kiri. Nah, coba lihat ya. Oh, sectionnya masih ada. Ini sectionnya nggak ganggu, jadi saya matiin dulu ya sectionnya. Di sini ada section. Nah, matikan sectionnya biar tidak mengganggu. Nah, terus kita kerja lagi nih di grid. Oke. Nah, 3 udah, 4 ambil kiri semua. Tuh, kiri. Kan enak kan, gampang. Yang kira-kiranya ini ngalangin, tarik dulu jauh ke sebelah kanan. Dah. Nah, terus ini tarik lagi ke sini. Mana nih? Di sini mungkin. Ini kayaknya karena ini ya, apa namanya, saya sambil streaming sambil apa, jadi agak-agak berat. Bentar ya. Bentar. Nah, kemarin tuh Kang Asep ke Bandung, Kang Ju. Jadi dia jalan-jalan. Banyak duitnya dia. Istrinya ngajak jalan-jalan, besoknya berangkat. Wah, buset deh saya bilang. Dibalikan. Jangan ngomongin saya, Kang. Gitu. Jadi ke Kawah Putih kemarin Kang Asep. Nah, kebetulan karena nggak ada kerjaan lagi, saya kebetulan mau ke Museum Geologi. Jadi ya udahlah, ikut yuk ketemuan di Museum Geologi. Nah, jadi ketemuanlah di Museum Geologi. Oh ya, buat teman-teman juga informasi, Museum Geologi di Bandung tuh lucu loh, dia bikin Night at the Museum gitu. Jadi hanya dibuka tuh hari itu doang, Kang Asep. Jadi gitu? hanya dibuka malam itu di minggu pertama setiap bulannya gitu. Oh, tapi rapih kok ininya, apa namanya, jalurnya rapi, gitu. Biasanya kalau siang-siang tuh orang-orang nggak pada datang tuh. Maksudnya sepi aja, biasa kayak museum pada umumnya. Begitu dibuka malam dong kemarin, ya ramenya setengah mati. Ya marketing yang bagus lah gitu. Genius yang bikinnya. Nah, ini udah nih saya grid ya semua tuh ke bawah. Oke. Nah, yang nggak perlu nih sisanya hapus aja. Dah. Nah, kan bisa begini nih. Mungkin orang-orang pada nggak ngeh aja kali ya. Ini kan ada nih bagian midpoint tengahnya nih. Kan ini tinggal digeser aja ke midpoint. Tuh, kan yang lain ngikut. Udah, daripada harus bikin A satu-satu. Jadi kiri semua. Baru pindahin satu ke tengah. Ya udah, yang lain jadi ngikut ke tengah. Ya nggak? Berarti itu satu layer ya? Satu layer semuanya. Nah, kalau misalnya yang paling ujung kan biasanya di luar ya. Yang paling ujung biasanya di luar, ya udah kita tarik keluar. Tuh, yang paling ujung. Yang paling ujung sini juga tarik keluar. Nah, salah kok, masuk 2 kali. Nah, sini kita tarik ujung keluar. Tuh, udah. Nah, kalau satu udah di set, ini kan yang grid bagian atas ya. Nah, maka grid bagian depannya pun udah ngikut tuh. Tinggal ininya belum diskalain sama saya. Nah, ini ya diskalain. 1:55 tadi. 1:55. Tuh. Udah skalanya tepat, lihat. Oh, ini udah tepat di sini. Ini udah tepat di sini. Tuh. Ini udah tepat di sini. Kan di tengah-tengah tuh. Tapi itu berarti model di SketchUp-nya itu, model SketchUp-nya kan bisa kita akan menggunakan template yang ini. Berarti titiknya itu harus sama ya? Ya, makanya saya taruh modelnya selalu di tengah. Di aksis origin. Jadi bisa kayak begini. Nah, kan jadi kita nggak usah pusing nih. Kan kadang-kadang permasalahan saya nih. Jadi kita balik dulu pelan-pelan. Set. Nah, jadi kenapa saya bikin gini? Kadang-kadang begitu saya mau ngelihat grid yang depan, aduh, ini tadi dinding yang ini nggak kelihatan.
Yang ini juga nggak kelihatan dindingnya. Gimana saya bisa nyamain antara grid untuk depan sama yang lain-lainnya? Nah, makanya saya bikin gridnya yang otomatis begitu. Jadi begitu kita udah ngeset di lantai 1, ya otomatis di tampak depannya pun dia udah berubah. Karena kan gridnya sama, skalanya sama. Nah, begitu juga di potongan A1-nya. Tuh, di potongan A1-nya, ini lagi-lagi belum di ini ya, belum di skalakan. Begitu juga kalau misalnya di potongan A1, begitu kita skalanya ubah, tuh, kan udah pas nih, lihat aja, cek. Tuh, Oh pas di iya. as. Gitu. Nah, kalau pakai yang saya tadi, begitu udah dimasukin template, lihat, dia si sleeve-nya langsung putus-putus sendiri. Tuh. Kan sleeve kan di dalam tanah, harus putus-putus dong kelihatannya, karena tidak terpotong, ada di belakang. Nah, sedangkan ininya dia udah warna hitam si potongannya, terus si pondasinya tetap terpotong gitu. Nah, ini yang paling lucu nih. Kalau misalnya udah beres, maka saya kasih fog. Fognya saya bikin di sini, Kang. Saya fognya mau 40%, nyalain yang ini. Tuh. Jadi yang belakangnya bisa burem, yang depannya tetap jelas. Masih belum kelihatan, coba nih, pakai lagi satu lagi. Tuh. Jadi bagian depannya tetap masih terlihat jelas, bagian potongannya, bagian belakangnya jadi burem gitu. Jadi ya itulah, karena saya kan orangnya males ya, balik lagi ke awal. Jadi saya bikinnya kayak gini aja gitu. Nah, untuk yang lain juga sama. Misalnya nih kayak ada mana ya? Saya mau ngeliatin apa sih tadi? Oh, isometrik misalnya. Iso mana iso? Nah, isometri versi 1. Nah, tuh ini udah bikin kayak begini. Jadi kan kita tinggal ngasih notasinya aja gitu. Nah, ada isometri yang versi kedua. Versi keduanya kayak gini kan. Tuh. Jadi udah kepotong. Nah, ini salah nih kayaknya nih. Ntar Kang ya. Yang ini, coba bener gak saya ngekliknya? Oh bener. Yang ini move to layer, harusnya ini ada di overlay. Sebentar. Namanya masih banyak banget halamannya ya, Bah. overlay 1. Iya nggak? Nah, gitu maksudnya. Nah, tuh jadi kan kelihatan kayak isometri terurai gitu. Bagian atasnya ada, udah otomatis bisa dibikin kayak begini. Jadi saya nggak usah ngeset lagi, lumayan ngurang-ngurangin waktunya gitu. Nah, tinggal kerjaan saya adalah nanya-nanyain ke orang-orang yang udah pakai, yang udah beli misalnya ya, apa sih kurangnya? Apalagi sih yang bisa saya perbaiki untuk ini? Nih, misalnya kayak ini kelihatan tuh kan. Jadi kelihatan ini bagian atasnya, yang ini bagian bawahnya. Cantik nggak gambarnya? Gitu, Kang. Jadi lumayan ngurangin waktu kerja saya. Terus juga kan kalau misalnya untuk yang ini saya udah bikin scrapbook juga nih. Nah, misalnya kita balik ya ke kerjaan saya di gambar denah nih. Denah mana sih? Denah lantai 1 misalnya. Set. Oke. Terus kita bikin scrapbooknya. Nah, buat yang belum tahu juga, ini bisa begini nih. Kebetulan saya pakai 3 layar. Jadi buat kerjaannya lebih enak. Tapi kalau misalnya yang nggak pakai, dia bisa begini. Misalnya kita new tray. Terus kita bikin nih, namanya misalnya scrapbook. Oke, scrapbook. Add. Tuh kan dia muncul tuh scrapbook ya. Nah, si scrapbook ini bisa diambil ke atas. Nah, keluarin aja. Nah, jadi lebih enak kalau pakai beberapa layar ya tinggal taruh di layar sebelah gitu. Kalau enggak pun ya biarin aja di sini nggak apa-apa. Tapi kan scrapbook kadang-kadang tulisannya suka terlalu kecil. Jadi sama saya suka digedein. Tuh, ini tariknya ke bawah. Wow, itu layarnya harusnya besar ya. Ah, gitu kan tuh. Jadi makin kelihatan. 32 in gitu ya. Monitornya. Saya pakai monitor di sini pakai TV, Kang. TV Samsung 32 inch. Iya, makanya biar si tadi skripnya kan bisa gede gitu. Iya, kan. bisa scrapbooknya jadi gede gitu. Jadi nggak susah ngelihatnya. Nah, oke. Lanjut. Nah, di sini saya misalnya ada beberapa pilihan nih. Ada yang nggak pakai material, ada yang pakai material, ada yang pakai nama ruang doang tanpa material, ada yang pakai material tanpa nama ruang, gitu-gitulah ya. Nah, saya pakai yang ini deh, yang lengkap misalnya. Taruh di tengah.
Tapi sebelumnya mungkin ini saya taruh di sebelah dulu ya. Sebelumnya saya salah nih. Sebentar. Nah, biasakan kalau pakai layout, kita ngelihat dulu di layer mana kita mau kerja. Biasanya saya kalau untuk layer notasi, saya taruh di notasi default. Nah, pensilnya pindahin ke situ. Gitu kan? Nah, jadi yang dari scrapbook itu bisa langsung masuk tanpa repot. Nah, misalnya yang ini tadi ya, tinggal masuk aja. Tuh. Nah, di sini kasih sebenarnya bisa otomatis, tapi saya tidak terbiasa, jadi ya udahlah ya. Ruang apa namanya? Ruang apa Kang masjid tuh? Biasanya ruang tengahnya tuh. Ruang ibadah, ruang sholat ya? Gitu. Ruang sholat. Nah, jadi kan ini ceiling levelnya berapa? Ceiling levelnya kalau nggak salah. Nah, kenapa saya bikin X sama Y? Jadi biar bisa diginiin. Ctrl F. Tuh, find and replace. Tinggal lihat aja kita X. Jadi nggak usah klik masuk dulu buat diganti. Kan repot tuh. Nah, jadi ininya tinggal X. Halo, selamat datang Kak Eko. Terus replace sama misalnya ceiling levelnya 4 meter. 4.00 gitu kan. Replace all. Tuh. Terus tinggal Y. Y-nya berapa? Floor level. Ya 0.00 dong. Gitu. Replace all. Tuh, dah. Kan? Lebih mudah. Nah, misalnya ke sini. Ini tuh sayangnya SketchUp 2024 tuh dia nggak bisa nge-snap tengah-tengahnya ini loh. Nggak ngerti kenapa saya. Masih error. Garis bantu lagi dong. Nah, pakai garis. Coba ya. Biasanya garis bantu gini, kalau langsung kita snapin ke sana, tengahnya tuh langsung snap ke tengah itu. Tapi sekarang nggak mau. Makanya kita harus pakai Alt katanya. Nah, tuh pencet Alt terus tarik. Jadi yang bisa di snap aja. Tuh, bisa ruang sholat. Kita tinggal tarik ke bawah misalnya. Nah, itu. Terus di atas nih, tarik aja ke atas. Nah, di sini kita bikin misalnya mimbar. Jadi kalau Kang Ju bilang, kan Kang Ju pernah bilang tuh, saya tuh rajin banget ngenotasiin nih, bukan rajin banget karena emang udah punya beginian, Kang. Jadi gampang gitu mimbar. Titik gitu kan, ceiling levelnya pasti sama dong gitu. Dah biarin gitu tuh, bawain dikit. Baru garis bantunya hapus. Nah, gitu-gitu aja terus gitu. Nah, begitu juga kalau misalnya pakai material, ini saya bikin kayak ginian gitu. Buat apa? Lagi-lagi karena saya malas. Kan kadang-kadang suka bikin dulu terus pakai garis ke sini, pakai garis ke sana. Saya bikin garisnya kemana-mana Kang semuanya. Gitu. Kalau misalnya udah nggak perlu, baru hapusin yang lainnya. Dah. Gitu dulu, adain dulu, hapus gampang daripada bikin lebih capek. Kan gitu. Ini mah bukan malas. Ya males lah itu kan. Bikin satu dulu buat dipakai baru ulang-ulang itu kan ya males lah daripada bikin terus-terusan. Itu lebih rajin kalau saya bilang. Rajin di awal, Bang. Ya, jadi makanya gitu saya tuh bilang ke semua peserta saya juga, mungkin yang beberapa orang di sini pernah ada yang ikut les saya gitu. Jadi library itu penting sih. Jadi bisa bikin kita lebih cepat kerjanya. Nah, kayak library saya nih. Mana ya? Di sini nih ada nih. GKA library. Ini library saya suka iseng Kang saya. Model library misalnya. Dari mulai appliance saya bikin nih yang sering-sering aja. Ini saya bikin sendiri loh. Yang sering dipakai aja, misalnya kayak kompor gitu kan, ngelihat dari mana, bikin, udah. Terus pintu, itu pintu paling banyak sih. Tuh, pintu-pintu yang udah saya pernah bikin untuk beberapa proyek, simpan. Jadi nanti begitu perlu dipakai gitu kan. Emang beda-beda pintunya kan setiap pekerjaan. Kang Juju tadi bilang sendiri. Tapi ya simpen gitu. Jadi biar kalau nanti suatu saat butuh lagi gitu. Apalagi kalau saya sih kan mungkin orang-orang yang sering ngelihat kerjaan saya udah tahu lah stylenya si Giyama begini gitu. Jadi ya bisa lebih ketebak lah daripada mungkin ada beberapa orang yang untuk klasik dia bisa, untuk minimalis dia bisa juga. Nah itu mungkin library-nya harus lebih besar lagi gitu. Nah kalau saya model library kayak gitu tuh udah kepikiran, udah sering, cuma tidak terrealisasi terus. Wah, kata saya tuh nih, biar lebih cepat saya harus bikin dari pintu, jendela. Ya tapi kan saya juga bikinnya nggak sekaligus Kang. Jadi maksudnya karena di kerjaan lain, kayak kerjaan terakhir saya kemarin ya, dia minta rumahnya yang American style Kang.
Nih, Hmm. saya sebenarnya nggak mau ngambil, tapi karena orang dekat saya gitu ya, jadi ya udahlah gitu saya bantuin. Sampai kemarin bikin nih, yang pintunya yang pakai gini, pakai apa? Pakai list kayak gini lagi di atasnya. Ini kan saya Ah, nggak punya library kayak gini. Bikin simpan. Nggak ada yang disengaja gitu istilahnya. Ya, ini juga memang hasil kerja selama bertahun-tahun gitu. Ada yang minta gini, minta gitu. Ini ada yang kemarin nih minta pintunya pakai kaca panel nako kan. Jadi kalau pintunya nutup, jadi dia bisa dibuka kayak nako gitu. Nah, bikin juga gitu. Ya, gitu-gitulah. Tuh, ke bawah jadi ada yang oh minta berarti apa? bikinnya tuh terpisah kan? Terpisah, terpisah. Waktu Nah, kan kalau saya kan misalkan bikin 3D ya, hmm, saya bikin 3D itu ya yang saya bayangkan langsung itu angin di situ, nah, kesibukan di situ, oke, nih jadinya tuh nyatu gitu kan. lucunya lagi gini Kang, ternyata nih ya, untuk pintu pun saya sebenarnya bikin template sederhananya. Nih kita buka ya, bongkar ya pintu saya satu ya. Nih, kita buka yang ini. Jadi gini Kang, kalau misalnya kita masukin pintu ke layout, ya nggak sih? Yang dibutuhin tuh apa aja sih kira-kira? Detail pintu. Nah, detail pintu yang dibutuhin adalah tampak depan, tampak atas, denahnya, denah pintu yang lagi ketutup, denah pintu lagi kebuka, dan yang lain-lain. Maka saya bikin juga, Kang. Tuh. Jadi, kalau saya hapus nih ceritanya ya. Jadi template kosong kan gitu. Jadi saya kalau bikin pintu selalu di sini, selalu di template kosong ini. Jadi lihat dari atas atas, dari depan depan, kanan belakang kiri. Denah lagi nutup, denah lagi kebuka setengah, denah lagi kebuka. Tuh lihat. Apa? Potongan kiri, potongan kanan, reverse, isometri. Nah, perspektif. Anggaplah gitu. Standarnya gitu aja pintu. Semua pintu saya bikinnya di sini. Jadi udah kritek Berat, semuanya. Hah? berarti di 3D-nya Kang dia itu Hmm, semuanya udah memang dibikin gitu kan kayak dibikin. Nah, betul. Kang Juju mati. Hmm. Mati. Videonya mati. Kang Juju mati. Nah, jadi memang sudah dibikin semuanya kayak gini. Lihat ya. Cek yang kedua nih. Misalnya konsistensi adalah penting. Ya, kita harus bikin konsisten sama kayak gini. Nih, bikin yang kedua ceritanya. Panel nako. Panel Benar itu nako. kan? Nih. Jadi tahu kaca nako kan? Tahu. Nah, kaca nako itu dia kebayang. Jadi gimana kalau misalnya kaca nako itu tempelin di pintu relnya. Jadi si pintunya Hmm. bisa dibuka tutup gitu. Nah, tuh ini juga sama. Workspace, atas, depan, kanan, belakang, kiri, denah tutup, setengah, buka, sama. Potongan kanan. Tuh potongan kanan kan jadi kelihatan tuh. Oh, gini mekanismenya. Tuh, semuanya begitu. Nah, oke. Nah, lucunya nih, begitu udah di-close semua, ini ceritanya saya mau masukin ini nih, detail pintu. Detail pintu. Ini saya kasih yang sederhana dulu ya, soalnya ada yang beberapa yang udah cukup ekstrim. Ini detail pintu, mana? Detail kelewat. Ini kalau nggak di break kayak gini. Nah, detail pintu. Nah, pintu standar. Nah, detail pintunya saya bikin gini aja. Tuh. Jadi dari yang tadi, nih, yang tadi ceritanya pintu yang mana tadi yang maunya? Yang nako deh ya. Pintu standar ya dulu. Yang jangan yang nako deh. Yang oh ini nih. Nah, nako ini boleh. Saya tarik sini aja. Tuh. Karena udah ada templatingnya, maka ya scene-nya saya bikin yang depan dulu satu. Nah, depan, tengahnya taruh di tengah situ. Tuh. Skalanya saya 1:30, berarti kalau di sini 1:15 karena kan saya pakai kertasnya A1. Nah, 1:15 lihat. Tuh, terus tarik ke bawah. Sampai di floor. Tuh, dia udah pas 240 di atas. Udah. Nah, tinggal kecilin aja ininya. Dah kan. Terus ini apa nih katanya? Potongan. Oke, potongan. Berarti tengah yang ini saya akan taruh di sebelah sini. Tuh. Nah, scene-nya ganti. Scene-nya ke
potongan mana, mau kanan mau kiri. Bagusnya sih dari kanan biasanya saya. Kadang-kadang suka loncat, ini nggak tahu bawaan SketchUp-nya begitu. Nah, taruh lagi di tengah. Mana? Taruh. Kenapa tadi? Ntar, jadi salah. Ini aja deh, dari atas. Nah, ke situ, terus simpan di bawah. Tuh, oke, kecilin lagi ininya. Tadi kalau yang mau yang manual ya sebenarnya ada yang otomatisnya, tapi nantilah ya. Nah, gini, oke. Terus apa lagi? Dari denah katanya, oke denah. Taruh aja, tarik ke bawah. Tuh, scene-nya ganti. Denah yang mau gimana? Setengah pintunya kelihatan. Tuh. Nah, karena ini 2024 tuh agak merepotkan, jadi mau nggak mau kita bikin garis bantu. Taruh di tengah. Nah, terus geser ke sini. Kalau masih mau di tengah-tengah, ya ininya tarik ke bawah deh. Salah. Bentar. Nah, ini tarik ke sini, tarik ke bawah. Tuh, udah pasti tengah-tengah. Ya. Gitu. Nah, itu untungnya kenapa pintu-pintunya saya bikin gitu semua. Jadi, kerja juga relatif lebih cepat. Nah, udah ininya saya seni menebak lagi-lagi. Kan pasti floor 00 dong. Ya kita kan floornya relatif tuh pintu ini ya, bukan kaitan sama nanti di lantai berapanya gitu. Nah, jadi yang top 210-nya ya lagi-lagi kayak tadi, adain dulu, gampang dihapus belakangan. Ya udah hapus belakangan. Tuh. Udah topnya. Ini juga udah saya set. Ini adalah potongan nomor 2 ke arah kiri. Nah, kan di sininya juga udah 2. Nah, potongan nomor 2. Nah, ini adalah elevasi dari nomor 1. Berarti elevasinya ada di sini, 1 begitu tuh. Jadi saya nggak usah ngenotasi lagi. Toh kan detail pintu ya gitu-gitu doang kali. Gitu, walaupun pintunya beda. Nah, ini ya, yang kedua, yang otomatis. Gimana kalau mau otomatis? Nah, gini kalau mau otomatis. Kang, ternyata pintunya saya nggak mau yang ini. Gagal, pintu P1-nya bukan yang ini. Pintu P1-nya yang mana? Yang biasa aja misalnya. Oke, file, document setup. Ya. Pintu saya relink, Kang, ke di sini, ke library, terus ke model library, ke pintu. Tuh. Misalnya pintunya untuk P1 itu kita gedein ya, yang extra large deh. Nah, gedein dulu. Misalnya pintunya untuk untuk pintu P1 itu jadinya pintu yang biasa deh. Yang mana ya? Nah, misalnya kayak gini, pintu kaca 90-240. Ya oke, jangan deh. Jelek yang itu. Itu komponen gagal. Belum diperbaiki sama saya. Nah, atau yang ini nih. Pintu P1-nya 90-240 custom 1. Nah, oke, open aja langsung. Tungguin sebentar. Dah, tuh. Rubah sendiri, Kang. Semuanya. Gitu. Jadi akan lebih mudah kerjanya gitu, mau yang mana. Jadi kalau misalnya rese-rese lagi gitu ya, males nih, yang ini diambil nih, cari aja titik temunya tengah, gesernya ke sebelah kanan. Tuh, kan posisinya udah sama. Oke? Nah, sekarang karena ini modelnya sama, jadi nggak bisa tuh pakai yang dokumen setup, harus nge-reeling satu-satu. Reeling aja satu-satu, toh nggak susah. Reeling, misalnya pintu P2-nya adalah pintu yang mana? Ini nih, pivot 90-240, klik aja. Udah, reeling. Pivot. Mana tadi? Ini. Udah, reeling lagi. Ini. Udah, 2 jadi gitu kan. Nggak usah susah kita ngeset lagi tampilan karena pintu itu yang saya bilang seni menebak. Jadi saya udah nebak nih kalau buat pintu paling view yang dibutuhkan adalah ini dan ini. Ya bikinlah di modelnya. Gitu kan, cuman gitu-gitu doang. Nggak akan mungkin lah tiba-tiba ditanya denah pondasi menerus, ya nggak mungkin kan pintu ini gitu. Jadi kita udah bisa tebak kira-kira di pintu ada apa aja, kira-kira kalau di bangunan ada apa aja, kira-kira kalau di interior gimana ada apa aja. Nah, kita tebak aja dulu. Nanti selebihnya sih ya
tinggal manual ya gitu kalau misalnya nggak ada yang cocok gitu Kang. Ya Iya dong. sih. Pertanyaan Berarti dong. kalau kayak gini bisa seminggu kelar dong ya? Betul. Yang lama itu mikirnya Kang. Ya, nah itu dia Kang. Halo? Ya halo. Suara saya ada Kang Asep? Ada Kang Juju Halo? yang halo. Suara saya ada kok. Kang Ju error nih. Suara Kang Ju ada di sini kok. Nah, mati. Nge-lag lagi. Nge-lag lagi. Kok Halo. malah mati sih, Mi? Jangan pakai yang Bluetooth, gerak. Tuh. Lu kedengeran? Halo? Halo. Kang Asep kasih Speakernya tahu. mati. Kang Asep kasih tahu aja via WA Kang Asep. Non. Ya itu. Suaranya kedengeran ke sini tapi speakernya Kang Juju yang mati berarti. Nah, ntar nih kalau nggak saya sambil ketik di sini juga nih. Kang Ju suaranya ada tapi suara saya nggak kedengeran ke sana. Oke, nah, lanjut ya. Jadi sebetulnya buat saya proses berpikirnya yang lama mah gitu. Nah, dan saya nggak mau terbut. Nah, kok jadi double suaranya? Ada. Nah, saya nggak mau terbebani sama ini, sama apa? Udah beres ngedesain masih harus mikir lagi. Aduh, bikin layout. Aduh, bikin gambar kerja gitu tuh. Saya nggak mau begitu. Jadi makanya saya bikin sistem kayak begini. Tapi Kang di SketchUp selain 2024 nggak harus railing satu-satu kayak tadi kan? Sama, semuanya harus railing satu-satu. Jadi, kecuali ini suara saya jadi double lagi. Ini gara-gara Kang Ju nih kayaknya. Sisain aja, nggak apa-apa. Kang Ju. Ini aja lagi ngobrol. Suara saya double. Nah, udah hilang tuh. Oke. Jadi pertanyaan tadi. Ya, halo. Udah ada? Kedengeran. Udah, suara saya ada? Sebentar. Kayaknya Bluetooth-nya. Oke, skip dulu Kang ya. Nah, jadi begitu saya nggak mau udah harus mikir desain, mikir modeling, mikir layout juga gitu kan repotnya Kang Asep ya. Jadi saya berusaha mengeliminir apa-apa saja yang kira-kiranya bakal ngeberatin gitu. Makanya saya bikin sistem kayak begini gitu. Jadi saya tinggal fokus sama ngedesain dan kebetulan ngedesain tuh bisa sambil ngemodel. Nah, udah gitu kan. Jadi enak tuh ngedesain, mikir sambil ngemodel segala macam. Udah beres modelnya. Biasanya kalau modelnya masih berantakan, saya nggak akan pakai template. Bikin aja dulu model di bidang kosong gitu. Di file kosong. Biar kalau misalnya saya masukin komponen apa, kalau lupa nge-purge juga biarin aja gitu kan. Ya sikat aja dulu konsep ceritanya gitu ya. Nah, begitu sudah oke, sudah final tuh. Nah, baru saya copy, saya pindahin ke template, taruh di tengah. Nah, udah. Dia kan bekerja sendiri. Nanti tinggal saya kasih notasi-notasi, dimensi-dimensi, kayaknya nggak akan lama juga. Ya plus minus saya ngerjain kerjaan kayak begini, ya kalau udah jadi desainnya sih ya seminggu, 2 minggu lah nge-layout. Itu juga kalau 2 minggu tuh kalau misalnya udah lagi muak gitu kan, lagi bosen ngelihat layout gitu, ya udah agak lama dikit gitu. Jadi saya nggak perlu drafter lagi. Sebenarnya bukan apa-apa ya nggak perlu drafter. Saya ini orangnya terlalu suka perfeksionis kadang-kadang gitu. Jadi kalau misalnya nyuruh orang, ntar hasilnya jelek, ujung-ujungnya saya benerin lagi. Kan jadi kerja 2 kali ya nggak sih? Jadi ya udah gitu, mau nggak mau saya kerjain sendiri aja gitu, sesuai apa yang mau saya, tipe saya gimana gitu. Jadi makanya gambar desainnya khas banget gitu. Si Gia nih kerjaannya pasti begitu gitu. Ayo, ada pertanyaan nggak? Saya ngomong mulu dari tadi perasaan. Ini yang lain mana belum ada suaranya? Yang lain belum ada suaranya. Kan diskusi ya. Kalau ini mah kayak ngajar, tapi bukan kayak diskusi. Nah, Kang Koko bicara nih. Selamat malam, Kang. Yo, Kang Koko. Malam. Iya. Kang Gio, saya mau nanya nih.
Kenapa nggak Kang Asep aja sih yang ditanya, Kang? Jangan. Bercanda-bercanda, Kang. Kita bercanda-bercanda di sini. Ya, silakan Kang Koko, gimana pertanyaannya? Saya sudah mulai buka tuh Heeh. template-nya, sudah mulai saya coba. Mm-mm. Nah, saya mau minta tolong bisa nggak dibuatkan tutor untuk bikin pintu tuh satu. Mm-mm. Soalnya saya mau taruh pintu saya di tempatnya Kang Gia itu kesulitan saya, nggak bisa gitu loh. Nggak bisa. Oh, gini, Kang. Apa namanya? Pintu yang saya kasih sebagai contoh kan ada di situ kan? Betul. Nah, itu bongkar aja Kang Kok. Ini saya nanti bikinin tutorialnya ya gitu. Tapi sebelum itu, nih apa namanya teknik sederhananya gini, bongkarin aja pintu-pintunya. Lihat itu pintu ditaruh di tag mana, itu kusen ditaruh di tag mana dan yang lain-lain. Samain sama itu Kang. Simpan di tengah-tengah. Jadi biasanya kayak begitu saya bikinnya. Tapi nanti saya coba bikinin tutorialnya. Oke, Kang Kok? Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Kalau nggak, apa kayak ngobrol apa Kang Ko gitu? Kang Ko dari mana asalnya? Saya dari Kaltim, Balikpapan. Wow. Saya sering ke sana, Kang. Oh ya? Istri saya kelahiran Samarinda, Kang. Oh gitu. Jadi kalau misalnya pakai pesawat kan turunnya di Sepinggan kan ya? Betul. Gitu. Cuman ternyata dari Sepinggan ke Samarinda masih ya cukup lama sih sebenarnya. Berapa ya? 1,5 jam ada ya? 2 jam lebih. Ya segitulah gitu. Gitu. Jadi ya cukup sering ke sana. Ntar kapan-kapan kalau saya lagi ke sana mampirlah kali ya ke Kang Koko. Boleh nggak, Kang? Boleh dong, siap. Oke, terima kasih Kang Koko pertanyaannya. Ada yang lain lagi nggak? Sebentar itu dulu, Kang. Iya, oke, siap. Thank you. Yang lain ada lagi pertanyaan. Belum ada. Oke. Ngobrol lagi. Sok, Kang Ju. Pantesan atau ya, kalau ada tuh teman saya kan Dodi. Dodi anak ITNAS juga. Oh ya? Terus? Angkatan berapa ya? 98 apa 97 ya? Oke, terus? Oh, cik saya teh. Ayo Dod, datang Dod. Kayak budak ITNAS, oh gini. Gianya, itu mah geus expert sih euy. Sketsa-nya itu mah. Kok dia tahu saya? Dia kan disuruh ikut Sketsa Live di Indonesia. Oh, wow. Oke. Jadi dia sedikit banyaknya tahulah. Oh, iya. Eta mah geus expert lah, cenah eta mah geus jauh cenah jeung urang. Ya karena saya kan gini Kang, saya juga belum pernah cerita sama Kang Ju ya. Jadi ke yang teman-teman yang lain mungkin udah dengar ceritanya, tapi saya cerita lagi nih. Saya tuh awalnya kenapa bisa kayak gini tuh karena saya miskin, Kang Ju. Ya, jadi karena saya miskin, kenapa? Tadi kan karena saya malas saya bikin template. Kenapa saya bisa SketchUp layout? Karena saya miskin. Jadi dulu tuh lagi sering-sering itu Kang Ju, apa namanya? Yang kalau misalnya mau keluar kota atau lewat bandara kita diperiksa software-softwarenya, ada yang ori atau ada yang bajakan nanti laptopnya disita dan yang lain-lain gitu kan zaman dulu tuh. Nah, jadi saya mikir nih, saya masih punya software ori. Nah, kalau saya beli AutoCAD, ternyata AutoCAD itu setahun itu 26 juta Kang Ju. Iya. Nah, terus coba lihat lagi ArchiCAD. Waktu itu belum ada Revit ya, belum rame Revit. Lihat ArchiCAD juga sama sekitar 26 apa 23 gitu loh, mahal banget gitu. Nah, terus saya lihat ada SketchUp sama layout. Ih, lucu nih. 3D-nya ada, 2D-nya ada. Kan kalau kita beli AutoCAD kita nggak bisa dapat 3D. Kalau kita beli ArchiCAD bisa 2D 3D, cuman mahal gitu. Nah, ternyata SketchUp itu dia bisa 2D, bisa 3D, terus banyak juga plugin tambahannya, harganya cuma 6 jutaan. Waktu itu belum 6 juta sih, sekitar berapa ya? Berapa dolar sih? $300 gitu kalau nggak salah. Nah, kalau waktu zaman dulu saya dolarnya masih berapa lah lupa. Nah, jadi wah murah nih. Kalau sekarang kan berarti imbangannya antara AutoCAD 28 juta, kalau SketchUp cuma 6 juta doang. Ya kalau 6 juta mah ya bisalah dipaksain ada gitu. Nah akhirnya makanya saya milih ke SketchUp sama layout. Satu. Nah, itu tahun berapa? 2000 berapa ya? 8, 9, 10 ya antara situlah. Tapi saya awalnya pakai SketchUp layout, bajakan ya. Saya pakai dulu bajakan gitu. Karena saya kan dulu miskin banget. Dari tahun 2004 saya mulai pakai SketchUp sama layout
Nah, 2009-2010 udah mulai tuh ganti ke yang ori gitu. Nah, karena punyanya cuman itu, ya kumaha deui atuh. Ya pasti kan diulik aja deh punyanya cuman itu doang. Dulu saya memang belajar AutoCAD sampai dapat sertifikasi segala macam, tapi kan saya nggak punya softwarenya. Mau pakai yang bajakan takut saat itu karena kebetulan saya juga jadi in-house arsitek di Bank Indonesia, Kang Ju. Oh, iya. Jadi kan ya resiko kan gitu ya. Walaupun ternyata kemarin saya ngobrol-ngobrol sama orang Aca, bahkan sekelas perusahaan kontraktor nasional yang nama depannya W, yang nama depannya H, itu tuh masih ada yang bajakan pakainya gitu ternyata. Ya tapi kan saya juga nggak mau ya ntar gara-gara saya Bank Indonesia jadi kena segala macem gitu. Ya udah akhirnya ya saya terus aja pakai ori gitu, kebetulan ya rezekinya juga ada gitu kan, jadi ya sudah gitu. Itu kan tiap tahun ya? Ya tiap tahun. Karena kalau dulu mah enggak, kalau dulu mah apa namanya bukan perpetual apa ya? Apa Kang Asep zaman dulu tuh namanya selain perpetual license apa sih, lifetime license kalau nggak salah. Jadi sekali beli untuk selamanya kalau zaman dulu. Cuma SketchUp-nya nggak bisa upgrade. Jadi misalnya kita beli yang tahun 2010, ya udah. Anda bisa pakai itu terus seumur hidup Anda. Tapi kalau mau upgrade bayar gitu. Nah, kalau sekarang sistemnya langganan. Jadi cuma langganan setahun aja. Nanti kalau misalnya tahun depan beli, ya beli lagi gitu, Kang. Tapi SketchUp-nya bebas, mau pilih yang versi berapa aja boleh gitu. Yang terbaru sekalipun boleh, misalnya tetap mau pakai yang tahun kemarin boleh gitu. Tapi ya langganan aja per tahun subscription gitu. Nah, jadi itu alasannya kemarin dulu pakai SketchUp ya? Iya, karena miskin. Nggak beda lagi. Nggak kebeli kalau saya. Kalau Kang Ju kenapa pakai SketchUp? Itu juga sama. Kalau saya kan kenapa saya pakai SketchUp itu sekitar tahun 2004, 2005 sih. Ya, bareng berarti kurang lebih. Nah, terus pernah saya ngobrol ya. Itu kalau saya kenapa pakai SketchUp? Saya kan di kantor itu dulu pas lulus kuliah tuh di kantor tuh ya langsung jadi ya arsitek lah gitu ya. Kalau saya kan memang dari dulu udah zaman kuliah tuh kan lebih banyak di freehand. Iya. Sekitar tangan. Jadi desainnya pun di kantor pun saya bikin konsep segala macam pakai tangan gitu kan. Tapi cuma kan kalau pakai tangan itu kalau walaupun ada perubahan sedikit gitu kan, kita udah kasih warna segala macam, ada rubah sedikit, berarti kita bikin baru kan. Iya, betul. Konsepnya itu. Nah ini saya kan main-main lah zaman dulu mah. Kalau di Jakarta mah Mangga 2 lah, Mangga 2. Mangga 2 gitu kan. Lihat-lihat software. Ada tuh software SketchUp, masih SketchUp berapa gitu ya? 6 atau 7 zaman-zaman itu. Kata saya apaan nih? Bang, saya tes coba kan. Ini kayaknya bisa nih. Jadi tampilan tetap sketsa tangan, tapi mungkin bisa di-shape dan bisa dirubahnya sedikit gitu kan. Iya, masuk akal. Belum ada yang pakai itu dulu. Masih pakai apaan lu? Itu di mana, Kang? Di Jakarta. Itu di Jakarta. Di Jakarta. Saya kan di Jakarta. Jakarta kan. Dari 95 kan udah di Jakarta saya. Tapi logatnya nggak hilang ya Kang Ju ya? Logatnya nggak hilang. Logat Sundanya nggak hilang. Saya pertama ke Jakarta malah lucu. Saya pertama ke waktu kuliah, saya tuh nggak bisa nyebut lu gua. jadi kagok gitu kan. Saya. Ke orang-orang kan lu dari Bandung ya kalau tidak gitu. Cuma udah semester 2, semester 3 udah bisa lah. Kalau sama anak-anak Jakarta ya ngomongnya ya lu gua. Lu bisa aja, Kang. Gitu. Jadi itu kalau saya bedanya, makanya kalau saya pakai SketchUp, pakai layout, tidak apa ya? Hanya sebagai alat bantu saya gitu kan. Alat bantu saya yang utamanya kalau saya di konsepnya gitu loh. Konsepnya ini dimatengin di konsepnya. Kalau secara teknis, saya tuh pengen banget tuh yang kayak Kang Gia bikin tuh. Kalau bisa malah sekalian langsung saya bikin 3D-nya,
langsung keluar RAB-nya gitu loh, nggak usah ngitung. Nah, itu ada loh orang yang kayak gitu kan? Ada. Ada ya? Ada kok. Baru kemarin nih ya, saya diskusi sama orang gitu. Orangnya orang dari Pontianak kalau nggak salah beliau tuh. Saya nggak akan sebut nama dulu di sini ya gitu. Nah, dia juga anggota IAI kan. Nah, jadi dia bikinnya layernya lebih banyak Kang di SketchUp, tagsnya lebih banyak. Jadi sampai besi sekian, terus plesteran, acian. Jadi semuanya dia langsung masukin ke tags yang bersangkutan. Kalau saya kan tadi di model saya tagsnya cuman dinding, lantai, atap, cuman gitu doang yang general. Kalau dia didetailin kaso, rank semuanya, jadi tagsnya banyak banget tuh. Nah, itu tuh bisa diekspor ke Quantifier Pro. Nah, jadi udah kelihatan tuh volume-volumenya berapa yang mau dihitung tuh di tags yang ini gitu jadi begitu. Wah, itu detail banget, tapi memang dia spesialisasinya pas pekerjaan ini lebih ke struktural dan estimator, akhirnya arsitek struktur lah gitulah. Jadi ya dia butuhnya begitu gitu. Tapi saya bilang ini orang lebih niat lagi daripada saya Kang, sampai dibikin layer besi 12, besi 6, besi 8 kan ngeri gitu, galian tanah, urugan tanah, wah mampus saya bilang. Saya nggak sanggup kayak gitu. Nah, kalau untuk RAB kalau saya sih udah punya juga sih template di Excel-nya ya gitu. Jadi tinggal kalau volumenya udah kelihatan, klik input, masih kayak begitu. Atau yang lebih mudah lagi yang otomatis. Pakai ini Kang. Pakai BCA. Apa? Pakai BCA. Oh, BCA apa? Pakai BCA, ya. Cari aja orang gitu, terus buka BCA gitu ya. Dua ya. Langsung jadi Kang, itu otomatis. Ya kalau lagi nggak keburu gitu saya pakai BCA Kang. Pluginnya BCA gitu namanya Kang? Hah? Pluginnya BCA namanya. Pluginnya BCA namanya. Kalau nggak DBS juga ada sih pluginnya. Mandiri adalah gitu, plugin Mandiri juga. Tergantung dia mau apa. Kalau lagi nggak keburu gitu. Nah kalau lagi keburu ya paling gitu. Klik volumenya udah ketahuan berapa. Input gitu aja Input sih. manual ya? Input manual. Tapi di Excel-nya udah ada kan semuanya gitu. Jadi lagi-lagi ya versi apa seni menebak gitu. Kalau di bangunan tuh apa aja ya paling pasti ada galian, urugan, atap, dinding kayak gitu-gitu yang kira-kiranya general ya saya bikin aja dulu. Nanti kalau kurang-kurangnya ya tinggal di input sendiri aja, nambah-nambah gitu sih. Gitu Kang. Terus ada lagi nih saya suka ketemu masalah nih. Apa tuh? Biasanya kan kalau saya memang udah lama kan dari semenjak suka ngobrol-ngobrol sama Kang Gia tuh dulu yang saya ngasih file. Itu kan udah pakainya layout tuh. Saya itu udah nggak pernah pakai AutoCAD. Jadi orang-orang suka minta file CAD-nya dong. Minta file CAD-nya dong gitu kan. Nah, terus saya itu tidak ada masalah kan. Kan saya suka ekspornya dari layout-nya ya. Iya, betul. Tapi malah kan jadi hilang kan di sananya keluarnya jadi hanya JPEG. Sama teksnya tuh hilang, itu harus digimanain tuh? Gimanain gini Kang, mungkin. Ini saya juga gini Kang, permasalahan utamanya kan sebetulnya kalau kita boleh ngomong ya, si CAD sama SketchUp juga pasti punya rahasia perusahaan sendiri dong. Mereka nggak mau tuh main ekspor dengan mudah begitu. Pasti dia juga SketchUp bilangnya ya makanya pakai layout dong gitu. Si CAD bilang makanya pakai DWG dong. Kayak gitu-gitulah ya. Nah, tapi kalau misalnya dipermudah nih mungkin gitu. Caranya mungkin gini Kang. Jadi dari sini kita render mode-nya ganti dulu ke vektor Kang. Tuh. Nah, terus stylenya saya sih punya style di sini. Misalnya stylenya yang ini kebetulan nggak ada stylenya. Sebentar. Mana ya? Misalnya tampak depan aja gampang. Nah, ini kita sudah depan. Nah, ini render mode-nya saya akan bikin jadi vektor. Nah, setelah jadi vektor gini, terus stylenya saya rubah misalnya. Jadi, saya punya style yang namanya apa ya? Oh, saya jadi lupa. Namanya apa? Ini lagi berantakan lagi. Oh, ini BW, black or white. Nah, gitu. Nah, terus shadow-nya matikan. Nah, ini baru diekspor kan.
File, export, DWG. Ini halaman berapa nih? Halaman 6 misalnya ya. Coba saya akan page, namanya apa? Tampak deh, tampak. Ya. Save, page 6 aja. Udah. Nah, ini saya nggak ngerti nih yang bawah-bawahnya apa gitu ya. Nah itu. Layernya, kalau saya sih biarin aja apa adanya dulu, terus ekspor aja. Nah, udah. Kang Asep punya AutoCAD nggak? Ada tapi nggak pernah ngutak-atik kan? Nah, saya nggak punya soalnya. Maksud saya tolong bukain. Bener nggak ini hasilnya? Terus share screen. Nah, soalnya biasanya teksnya suka hilang juga tuh. Atau teksnya jadi besar gitu kan. Sebentar ya. Saya coba ini. Terus namanya tadi apa? Tampak DWG. Nah, ini saya coba kirimin ke Kang Asep ya. Saya nggak punya DWG. Atau ada nggak sih online untuk buka DWG? Ada kayaknya Kang. Harusnya mah. Ada biasanya mah di juga ada kan di Android. Viewer coba online. Ada Android juga ada Kang. Viewer ini kali ya. Ya. Oh, dia tetap harus install dulu. Lama nggak sih? Nggak usah tuh kalau lama mah. Nggak usah ya. Nah, ntar dulu. Fast View, Viewer online. Nah, ini coba DWG Fast View. Nah, edit, open a file. Nah, gitu ya, open a file kali. Open a file. Tetap harus login. Nah, coba Kang Asep. Kang Asep bisa dibuka nggak? Hasilnya kayak gimana? Setahu saya sih tetap nggak bisa seamless ya Kang Ju. Maksudnya tetap nggak bisa semudah itu gitu. Tetap harus ada ini itunya. Kelihatan nggak sih Kang? Nah, kelihatan. Tuh hasilnya gitu kan. Itu teksnya ada nggak? Teks apanya nih? Biasanya dimensinya tuh teks dimensi. Oh, hilang. Dimensi. Ya? Coba. Saya kasih dimensi dulu di sini ya. Saya tadi lupa ngasih dimensi, belum dikasih dimensi memang. Nih, saya kasih dimensi. Coba. Di lewatnya nggak ada ya Kang? Nggak ada. Nih, saya kasih dimensi dulu. Sama si garis putus-putusnya ini nih Kang, ganggu. Nah, anggaplah saya kasih dimensi gitu ya. Nah, terus kita file, export, DWG, tampak DWG dimensi coba. Dimensi. Save. Saya tadi halaman berapa? Halaman 6. Oke. Terus udah ini. Oke, export. Nah, terus saya kirimin ke sini. Tampak dimensi DWG. Coba Kang. Kecil ya, satu halaman cuma 197 kilobyte. Ada dimensinya. Tuh ada Kang Ju. Tuh. Dia ininya gimana sih? Oh. Rubah kadang. Teksnya tuh jadi kan ada yang gede. Betul. Karena gitu loh. Ya betul. Paling sulitnya itu doang ya. Ini juga kan lihat bandingin nih. Yang di Kang Asep itu dia kalau saya pakai yang ini saya kelihatan nggak sih tampilan saya? Kelihatan nggak Kang? Tampilan Kang Asep kelihatan, tampilan saya juga kelihatan. Nah, tampilan saya itu dia pakai ini nih. Tuh. Tapi kalau di DWG-nya nggak. Di DWG-nya jadi nggak gitu. DWG-nya jadi biasa gitu tuh. Paling ini ya doang yang beda. Jadi kita juga sebagai desainernya ngegambarnya mesti hati-hati juga ternyata ya. Gitu yang ya jangan pakai beginian lah sebisa mungkin gitu misal. Jadi harus
sering-sering. Kebetulan juga saya memang hampir nggak pernah sih Kang, saya nge-export ke CAD gitu. CAD ya. Karena memang Iya. klien-klien saya kebanyakan ya pengguna langsung ya, end user lah bahasa kerennya gitu. Jadi mereka yang penting ada gambar, tukang juga yang penting ada gambar dan dimensi gitu dan keterangan lain-lainnya. Perkara mau pakai CAD, mau pakai Revit, terserah lah, mereka nggak peduli juga gitu kan. Nah, Itu yang biasa suka minta itu konsultan sipil biasanya. Nah, itu. Itu masalahnya. Iya. Jadi mereka mungkin biar gambarnya tidak dari nol. Kalau kita kasih kayak PDF kan berarti mereka harus dari nol kan? Iya betul. Nah, saya biasanya saya punya langganan orang sipil, Kang. Orang sipilnya jago SketchUp, Kang. Bisa lah gitu, bisa SketchUp. Jadi maksud saya gini, saya bilang ke dia juga, nih gambar saya gini, Anda tinggal overlay aja gitu. Jadi dia bikinnya 3 dimensi semuanya. Jadi kalau misalnya mau bikin kolom, ya dia bikin kolom, tempatin di model saya gitu, Kang. Ya jadi pas saya dapat tuh udah langsung ada strukturnya. Dia nggak bikin di CAD juga, dia bikinnya di SketchUp. Enaknya buat dia. Berarti dia pakainya SketchUp juga ya? Dia SketchUp juga. Saya tinggal kasih modelnya doang. Nih isiin sama strukturnya gitu. Jadi dia kan lumayan. Dia nggak usah ngegambar CAD. Dia cuma perlu ngitung dan bikin kotak-kotak doang, berapa susah sih gitu kan dari hitungannya dia. Misalnya bikin apa namanya kolom gitu kan, tinggal tempel-tempel aja di model-model saya gitu. Habis itu masukin ke teks-teks yang saya sudah kasih tadi. Ya udah begitu dimasukin ke layout otomatis jadi ada. Nah, contohnya kayak gini Kang. Nih, jadi misalnya tadi yang bagian masjid itu ya, kita coba Kang, ini tampilannya jadi kecil Kang. Jadi kecil ya, coba kita pin. Nah, gitu ya. Gede. For everyone. Di pin yang apa tampilan saya, tampilan. Oh, udah. Nah, Sip. Nah, oke. Nah, jadi misalnya yang ini kita akan buka dulu nih, open with SketchUp ya. Nah. Jadi saya justru kan kata Kang Asep waktu pas bikin post buat di SLI itu kan Kang Gia tuh influencer, siapa Kang Perdana yang bilang ya. Jadi saya memang sering nge-influence orang-orang buat ya udah lu pindah aja ke SketchUp, kenapa sih gitu, masih pakai CAD aja hari gini. Nah, jadi di sini tuh si orang-orang strukturnya pasti gini dia. Jadi ceritanya misalnya mau bikin kolom nih 15. Nah, kan tinggal bikin dia 15 gitu. 15. Anggaplah misalnya begini ya. Nah, kolom 15. Terus dia bikin nih 1. Terus saya disuruh bikin jadi komponen. Kasih nama kolom praktis misalnya. Atau enggak kolom struktur deh. Struktur 1 KS 1 misalnya ya. 15/15. Nah, saya mintanya kayak begini. Penamaannya. Terus ini, nah gitu. Oke. Nah, tinggal bikin di sini. Masukin aja ke sini. Tuh. Skalain, naikin ke atas. Nah, lebih bagus lagi kalau misalnya saya ngasih gambar awalnya kan saya pas bikin denah kan pasti 2 dimensi itu kan. Nah, jadi dia tinggal nempelin di 2 dimensinya. Tempel di sini gitu kan. Atau sebelumnya masukin ke teks dulu. Ini masukin ke misalnya ST. Nah, kolom praktis tipe 1 misalnya, KS1 kan tadi. Nah, jadi tinggal taruh di sini, taruh lagi di mana, gitu aja kerjaan orang struktur saya, mah. Simpan di sini gitu kan ceritanya udah. Misal kita punya kolom struktur tipe 2 nih. Misalnya 0,2, nah ini pakai 15/20 ceritanya ya. Nah, ini 0,15. Kalau misalnya ada yang beda tipe, saya minta juga ke dia. Bikin aja dulu. Yang ini saya akan bikin jadi komponen kolom struktur KS2 ini 15/20 gitu. Create. Nah, simpan. Misalnya 15/20 saya bakal taruh di sini nih ceritanya. Oh, pindahin dulu ke teks. Kolom struktur tipe 2 mana dia?
kolom struktur tipe 2. Nah, gitu. Terus kita puter. Nah, kan. Nanti ketahuan tuh. Misalnya kata orang sipil, ini nggak bisa nih segini, mesti gede di sini. Nah, berarti gambar saya yang berubah nanti. Jadi saya bikinnya awalnya gambarnya pasti tipis-tipis dulu. Ini juga belum dikasih struktur. Jadi nggak ada kolom tengah di masjidnya, blong kayak tadi kan nggak mungkin harus pakai kolom tengah kecuali kalau mau pakai balok raksasa ya. Nah, misal di sini gitu ya. Nah, ceritanya udah nih semuanya dibikin sama balok-baloknya segala macam gitu kan. Nah, maka tinggal di save sama dia. Saya suka save-nya di tampilan thumbnail biar bagus tampilannya. File, save. Oke. Nah, close. Nanti kan di sini pasti akan berubah nih. Otomatis nge-update ya. Tuh. Jadi saya minta ke orang struktur cuma suruh bikinin itu doang. Pondasinya di mana, kolomnya di mana, baloknya di mana, nanti dia bikinkan tuh pakai 3D semuanya, tinggal masukin doang. Dan nanti kalau misalnya kira-kira ada yang mismatch, jadi ketahuan tuh, oh saya balok di sini kurang geser, atau si dinding saya harusnya lebih ngegeser, atau lebih ada yang nonjol keluar dan yang lain-lain. Gitu. Nah, kita tunggu nih hasilnya kayak gimana, Kang. Begitu orang struktur itu udah ngasih filenya ke saya, dan saya tipikal orang yang males ngerjain 2 kali kan, jadi saya suruh aja kayak gitu, penamaannya mesti gitu, terus harus jadi komponen, terus harus jadi masukin ke teks-teks yang saya kasih gitu. Ya agak lama lagi. Agak lama dia. Nah, udah tuh. Pembersihannya gimana itu? Hah? Pembersihannya? Pembersihan. Tenang. Tenang. Nih, masih loading. Biasanya untuk pembersihan saya bikin ini pertanyaan bagus sih. Bisa jadi sambil nunggu itu ya. Sambil nunggu mateng. Nah, pembersihan saya bikin gini, Kang. Detail model, mana library, detail model. Nah, tuh struktur. Tuh. Balok 1520, balok 1525, 1530. Kolom. Tuh, kolom praktis 1515, kolom struktur 1530. Yang biasa saya pakai aja, Kang, bikin. Gitu. Nah, nanti tinggal dimasukin. Nah, ini lagi. Ntar, aduh masih kayaknya halaman baru gitu ya, Kang. Ada halamannya saya udah sediakan. Nih, lihat. Begitu sudah selesai yang tadi ya, Kang ya. Lihat di denah lantai satunya. Mana tadi yang saya isi tuh. Yang 1515 jadi hitam. Yang 1520 jadi oranye. Gokil nggak tuh? Gokil nggak tuh? Yang 1520 jadi kuningan, Bang. Iya, 1520 jadi oranye, yang 1515 jadi hitam. Tuh. Iya, ini bukan orang malas ini, Maya. Hah? Iya, berarti ini bukan orang malas. Bukan orang malas. Udah dipikirin. Malas iya, dong, kan? Berarti. Jadi setiap ukuran ada warnanya kan ya, Kang? Ya, jadi maksudnya gini, biasanya tipe kolom berapa banyak sih? Nah, seni medebak lagi-lagi. Tipe kolom ya paling juga 5, 6 gitu. Ya udah saya bikinin aja beberapa gitu. Jadi biar kalau misalnya dimasukin ke KS1 tadi warnanya jadi hitam. Kalau dimasukin ke KS2 warnanya jadi oranye. Ntar KS3 warnanya beda lagi, yang lain-lain gitu. Nah, terus saya kasih di sini kan. Aduh, si Gia nih. Kadang-kadang berpikirnya kadang terlalu jauh ya, tapi ya oke lah ya. Nih lihat. Dari sini udah saya kasih. Merah apa, hitam apa, lihat. Ini salah nih sebenarnya. Tadi saya kayaknya masukinnya ke layer kolom praktis 1 deh. Ini praktis berarti ya. Yang ini kolom struktur 2. Nah, jadi saya tinggal gini, Kang. Yang oranye saya tarik ke atas. Ini move to layer misalnya notasi aja, notasi default. Nah, gitu. Simpan aja, tuh udah snap langsung sama template saya. Nah, oranye. Terus tadi yang hitam ya, yang hitam saya pinjem juga satu ke sini. Yang ini saya ganti ke move to layer, mana tadi di notasi default. Nah, gitu. Dah. Nah, gilanya lagi, naikin kegilaannya.
text, customize auto text kan. Lihat. Di sini saya ngasih mana dia? Nih ST. Balok apa kolom mana tadi? Kolom KP1, kolom praktis 1. Ketik aja. Kolom praktis tipe 1. 15/15 gitu. Oke. Close dulu. Udah ada. Lagi teks customize auto text. Ini tuh hitungannya buat saya tuh kayak bikin software baru, Kang. Tadi kolom KS2 tadi ya, KS2. Nah, KS2-nya misalnya kolom struktur 15 tipe 2 15/20 gitu. Tuh. Udah ada. Jadi saya nggak usah susah-susah gitu-gituan lagi gitu. Ini juga sama nih kayak P-nya berapa gitu, material nomor berapa, saya bikin biasanya. Misal belum jadi kita nggak gitu, tapi kepikiran. Kalau saya kadang suka gambar di apa namanya? Kalau gambar struktur itu, saya gambar di layoutnya. Jadi pakai sistemnya misalkan ada kolom kan. Nah, tinggal saya bikin kolom dikasih titik-titik. Jadi saya kayak gambar kayak manual di layout. Ya kayak manual di layout, iya gitu. Ya pada dasarnya itu nggak masalah juga sih Kang. Cuman ya saya sekalian ini ya. Ternyata workspace saya tuh nggak cuman di saya aja, saya juga butuh workspace untuk orang sipil gitu. Orang sipil gimana nih kerjanya biar gampang gitu kan. Dia juga ngapain suruh ngegambar-gambar CAD lagi lah gitu. Tinggal lu ini bangunannya, isiin sama struktur. Kerjaan dia cuma gitu doang, ngitung, ngisi gitu. Tinggal tempel, ya begitu saya masukin balik ke sistem saya ya udah masuk semua. Strukturnya udah ada gitu kan. Begitu juga balok-baloknya. Nanti kalau balok-baloknya udah ada, berarti di potongannya nanti kelihatan baloknya. Misalnya potongan. Nah, tadi kan ini juga udah otomatis tuh si plat lantai dia hitam. Nanti kalau baloknya udah ada nanti jadi hitam juga kan baloknya di sini gitu. Jadi sudah terintegrate juga. Nah, yang tadi tuh pertanyaannya yang kalau tulangannya gimana? Nah, ini ada tulangan schedule tuh. Saya kasih juga. Nah, berarti di sini misalnya sleeve-nya 15/30. Ya udah, tarik aja ke sini. 15/30. Itulah pentingnya library sih buat saya. Nah, 15/30 gini. Ini saya sama, saya juga udah bikin scene-nya. Apa aja sih paling atas, depan, kanan, belakang, isometri kalau ada ya gitu. Nah, tapi depan aja dulu. Tuh. Tinggal simpan. Satu ke sini. Terus yang ini pindahin ke sini, geser ke atas. Salah. Ntar. Yang ini geser ke atas. Tuh. Nah, ini kecilin aja. Nah. Gitu. Nah. Skalanya kalau kurang gede, skalain aja. Skalanya misalnya 1:5. Gitu. Ya, sleeve jadi gitu tulangan aja. Jadi si orang sipil juga kebantu. Biasanya kalaupun belum ada, saya yang bikin Kang. Saya kini pakai yang tulangan berapa gitu buat sekalian library saya ke depannya ya. Toh nanti juga nggak akan beda-beda jauh lah kurang lebihnya kayak begitu. Bikin yang 15/30, bikin 15/20 dan yang lain-lain gitu. Baru kita dimensiin aja di sini. Tuh. 15 ke sininya 30. Tuh. Bahkan kalau saya lagi iseng Kang ya, kadang-kadang suka gini Kang. Ini saya ambil terus saya offset 12 misalnya. Gitu. Jadi biar sama tuh. Biar sama ininya ke atas sama, ininya ke samping sama. Habis itu tuh kadang-kadang malah jadi suka nggak nempel nih. Kalau nggak nempel begini buat teman-teman yang lain juga, maka default tray-nya ganti nih. Si scale-nya jangan auto, scale-nya ganti jadi 15 skala 1/10 tadi. Tuh, ini 30.
Salah ya, 1:5, sorry. 1:5. Nah, maka ini 15, ini 20, 30. Tuh, udah. Yang ini ya hapus lagi. Kalau lagi rajin ya, kalau lagi nggak rajin sih nggak. Nah, gitu. Terus, ini ada nggak ya? Udah saya bikin belum? Tuh. Kalau ini potongan melintangnya? Potongan melintangnya? Iya, misalkan balok tuh kan. Nah, kita kan harus Oh, memanjang ya maksudnya? Iya, memanjang gitu kan. Memanjang. Pembalokan. Nah, biasanya sih saya hanya bikin schedule-nya aja. Si memanjangnya jarang saya liatin. Tapi ide bagus tuh buat pengembangan template saya ke depan. Betul, Kang Ju? Punya contohnya nggak? Utamanya kan itu ya. Punya contohnya nggak? Contoh apanya? Contoh lembar itu. Lembar. Kalau gambar CAD banyak. Oh ya boleh lah. Dari konsultan sipil. Nah, maksud saya gini, saya kan nggak tahu nih tampilannya yang bagus kayak gimana sih. Saya selain bener pengen bagus juga gitu. Nah kan kayak schedule ini, saya juga ngambil dari punyanya orang sipil. Oh orang sipil tuh bikin schedule kayak begini, ya udah oke, saya ikutin kan. Pakai tulangan atas, tulangan bawah, tulangan pinggang, sengkang, mutu beton kayak begitu-begitu tuh. Gitu. Banyak loh saya tuh referensi nih kayak gini ya. Lihat. GGA references. Jangan pikir saya nggak belajar, Anda. Data. Tuh, saya ngambilin Kang, kayak begini-begini. Kayaknya bentuk visual yang enak tuh kayak gimana sih? Ya, ngambilin aja dari internet. Tuh, termasuk di sini ada folder CKA. Tuh. CKA apa coba? Cikalong. Tahu nggak? Cikalong. Kang Asep nggak tahu CKA apaan? Catur kreasi. Cipta kreasi arsitek. Tuh ada, saya masukin jadi referensi saya tuh. Oh ternyata orang tuh bikin interior kayak begini, bikin bar tuh kayak begini. Ya saya ambilin, belajar saya terus-terusan. Gambar kerja, tuh gambar kerja orang-orang saya ambilin. Gimana sih? Nih ada orang yang apa Thailand ya, apa Vietnam sih yang bikin gambar kerjanya kayak begini. Jadi dia tuh dari satu sisi itu dipotong 3 Asep nih. Asep kan lebih banyak di interior ya. Nah jadi dia satu sisi itu dipotong 3. 1, 2, 3. Diliatin di satu halaman gitu. Ada lagi yang cuman misalnya depan, kanan, kanan, kiri di satu halaman. Ada yang kayak begitu gitu. Jadi macam-macam. Ya saya pelajari juga gitu kan. Buat kira-kira view yang bagus kayak gimana sih gitu belajar. Nah, saya butuh Kang Ju tadi. Kalau Kang Ju punya satu lembaran yang orang sipil bikin tuh buat apa? Buat penulangan kayak gimana ya saya minta gitu. Jadi biar saya bisa bikin tampilannya ya mirip-mirip gitu, teknisnya gimana. Gitu, Kang. Ada coba saya file-file di lama ya. Gitu. Yang pakai konsultan. Ya, nah jadi, itu kan kebetulan mungkin saya kebanyakan kliennya rumahan Kang ya, jadi nggak banyak tuh punya dapat gambar-gambar begituan. Ya mungkin Kang Ju beda lagi, Kang Asep juga beda lagi nanti gitu kan. Ya bagi-bagi file lah gitu. Teman-teman juga kalau misalnya mau ada yang cari tahu kayak gimana nih, kayak gini-gini gitu ya boleh kontak-kontak aja, minta library, saya nggak terlalu susah kok. Nah ini nih ada yang ngegambar gambar kerja kayak begini. Ini orang interior, temen sekantor saya, ada di SLI juga orangnya ada. Nah dia bikin interior tuh ternyata gini, dari seorang desainer interior ya, sarjana interior. Dia bikinnya begini. Tuh kitchen set itu yang pertama kali layoutnya dulu, denah. Terus denah, tampak atas, terus ini denah. Tuh. Terus ini apa lagi? Denah kabinet atas. Jadi kayak ini Kang, kayak apa? Kayak halo Kang Nur Fuad, selamat datang. Jadi kayak ini lantai 1, lantai 2 gitulah dia bikin ya. Tampak depan. Terus tampak depan yang ada visualnya yang halangan sama ini atau apa gitu kan. Terus dia tampak kanan. Jadi satu lembar itu satu gambar. Tuh. Sampai potongannya semua gitu kan.
Tapi ada lagi yang kayak tadi 1 lembar berbagai macam gambar. 1 lembar tuh banyak gambar gitu. Terus ini detail. Tuh dia detailnya sampai bikin kayak begini. Tapi kan ini halamannya bukan halaman template ya. Kalau ini halamannya halaman yang manual nih dibikinnya. Tuh renderingnya dan lain-lain. Habis 21 halaman. Gitu Kang. Jadi ya macam-macam lah orang-orang bikinnya. Yang penting sih asal bener aja dulu nomor 1 gitu. Bagus ya nomor 2. Yang saya dulu paling sederhana ya. Apa tuh? Paling simpel yang saya dulu. Paling sedikit keterangan. Paling sedikit kita bongkar nih ya. Ini yang CKA nih kita bongkar nih. Perasaan CKA tuh saya nggak cuma punya 2 deh perasaan. Atau cuma punya 2 ya? Tahun berapa itu? Nggak tahu. Lupa saya tahun berapa ini ya. Lihat aja nih. Created-nya tahun berapa? 2020. Modified 2020. Modified-nya. Nggak tahu created-nya tahun berapa. Ada nggak sih di properties? Properties created 2020 tapi nggak mungkin. 2020 ya? Nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin deh. Atau oh iya file versionnya juga 2019 kan. Bener kayaknya 2020. Tuh. Cipta Kreasi Arsitek. Ini udah lama ini berarti. Ini nggak ada tanggalnya di sini Kang. Oh ya makanya itu yang lama kayaknya. Ini baru konsep ini. Setelah Kang Ju kan apa-apa tuh baru konsep aja. Popnya masih kayak gini. Gitu tuh. Dia kan bikinnya tuh tampaknya tuh ada 2 gitu kan. Potongan. Ya mirip-mirip lah sama yang tadi gitu. Belum dikasih detail. Meja kursi. Oh iya. Gitu. Nah, jadi ya saya pelajari juga. Ada yang ini mungkin orangnya mudah-mudahan boleh ya, tapi kalau dilihat doang sih boleh ya. Filenya nggak boleh dibagi-bagi, tapi kalau dilihat-lihat mungkin boleh. Nah, dari Kang Peter Gunawan. Ini ada Peter Gunawan juga di SketchUp Layout Indonesia. Dia sakti banget tuh. Itu IAI Jakarta juga tuh Kang Peter Gunawan. Kenal nggak? Siapa? Kang Peter Gunawan. Kalau di ini sih di Facebook temenan. Tapi saya belum ketemu. Belum ketemu ya? Nah, dia dia sakti juga layoutnya. Tuh, dia bikin kayak begini. Wah. Tapi kalau beliau lebih ke teknikal. Jadi layout dia gitu. Tapi ya dina niatnya ya gitu. Bisa bikin kayak begini gitu ya luar biasa. Nah, awalnya saya banyak ngobrol tuh sama Kang Peter. Mungkin sekarang lagi agak sibuk Kang Peter ya. Nggak tahu nanti di acara SketchUp ketemu atau enggak tuh. Dia bikinnya kayak gini. Yang penting sih kalau buat saya tahu dulu kaidah gambar arsitektur tuh harus gimana. Terus cara modelingnya harus gimana. Kalau itunya udah dapet mah kesananya gampang sih. Gitu. Ayo ada pertanyaan lagi nggak? Sampai jam berapa sih kita ngasih? 9:30 setting. Sampai 9:30? Oh 10 menit terakhir. Ada pertanyaan nggak nih? Soal itu yang lain. Itu pertanyaan buat Kang Asep kayak buat Kang Juju gitu pertanyaannya. Jangan buat saya mulu. Aduh. Gitu. Saya baru ikutan post langsung kayak gini tadi. Ya tapi enak banget tadi itu. Ya enak gini Kang, maksudnya mungkin teman-teman yang lain masih segen ya gitu, segen jadi nggak banyak ngobrol, nggak banyak apa, tapi justru saya tuh pengennya tuh ngobrol kayak begini, kayak Kang sama Kang Asep sama Kang Ju gitu. Iya. Yang lain ngobrol aja kali, dan nggak bayar, kecuali kalau ngobrol bayar jangan mau. Kang. Yo. Ya. Usul Kang. Minggu depan masih ada nggak acara ini Kang? 2 minggu sekali mungkin Kang. Oke. Apa tuh usulnya? Usul dong. Cara modelingnya Kang Gia yang enak, cepet gitu loh. Gimana caranya? Oke. Admin catat ya. Admin online. Oke, ini ada. Ya jadi sempat ngobrol juga Kang Koko kemarin sama Kang Gia. Kalau kita bakal mungkin akan buat beberapa sesi ya Kang. Sesi yang beginner, sesi yang medium, sesi yang udah expert lah. Begini. Jadi maksudnya takutnya Kang Gia lagi present yang kayak gini,
ini apa gitu kan, kayak waktu pertama kali kan siapa Kang Projo ya Kang ya? Iya betul. Yang sampai dia bilang, wah kepala saya ngebul kalau udah ngeliat begini nih gitu. Gitu-gitu sih Kang. Jadi mungkin nanti gini ya, apa namanya, ada kayak apa ya? Ini live discussion kayak gini, saya seneng kalau tipikalnya kayak gini. Nah, tapi usulnya Kang Koko mungkin kita bisa bikinnya kayak apa ya? Semacam workshop kali, beda judul Kang Asep. Iya betul. Workshop, misalnya workshop modeling gitu. Nanti juga mungkin yang bicaranya jangan cuma saya terus. Kering bibir saya. Ntar Kang Asep kayak gitu atau Kang Ju gitu kan kayaknya mirip-mirip lah gitu. Tapi kalau mungkin harus saya yang ngomong juga nggak masalah. Ya ayo gitu. Maksudnya nanti beberapa dalam tanda kutip narasumbernya beda-beda gitu kan. Misal nih kayak Kang Koko punya teknik sendiri nih gitu. Ya udah saya minta Kang Koko jadi narasumber sekali-kali. Boleh kali Kang Koko? Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan. Anggaplah gini, misalnya perkembangan SketchUp layout di Balikpapan misalnya kan bisa begitu. Apa sih di sana? Kendalanya gimana sih? Ngobrol gitu. Saya seneng komunitas kita hidup gitu Kang kok. Apa aja sih kita obrolin gitu. Hal-hal kayak gitu saya minta juga ke member-member yang ngobrol aja sama kita sih gitu. Nah, sama kayak Kang Pendi nih contoh ya. Kang Pendi itu bagus-bagus kerjaannya. Kang Pendi itu dia bikin apa sih? Interior dari kayu galam. Kang Asep, Kang Ju tahu nggak kayu galam? Kang Koko tahu nggak kayu galam di Balikpapan banyak tuh Kang Koko? Ya nggak? Iya. Biasanya untuk perancah. Nah, di sana dipakai perancah. Kalau di Bali justru dipakai elemen interior, Kang Kok. Jadi ini apa ya? Saya lupa. Kafe kayu galam Bali. Tuh dia bikinnya kayak gini. Jadiin elemen-elemen interior tuh, elemen atas. Nah ini Kang Pendi nih yang bikin. Beberapa gambarnya saya lupa yang mana-mana aja ya, tapi dia bisa dibikin kayak begini. Kan jadi yang di Balikpapan di Samarinda cuman dijadiin apa? Perancah tuh bahasa kitanya apa ya? Apa sih? Turap bukan turap apa ya? Ini Kang Ju apa? Setut itu apa sih setut itu? Pengganti scaffolding. Nah, scaffolding lah itulah bahasa kerennya. Jadi cuma dipakai scaffolding doang karena memang dia kayunya nggak lempeng. Nah, tapi kalau misalnya di Bali, ya dasar orang Bali ya. Jadi dia bikinnya jadi artistik begini tuh. Ini nih kalau nggak salah pergola kayu galam. Tuh, dia bisa bikin beginian gitu. Nah, kan jadi ternyata banyak loh yang di luar yang kita tahu tuh ternyata orang-orang bikinnya luar biasa gitu. Dan nah Kang Pendi ngomong dong. Tes Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, keren sekali Kang. Belum udah keren loh. Ya betul kata Kang Gia itu. Ya kalau di Mantan pakai perancah ada untuk untuk pendukung pondasi gitu. Kalau di Bali sekarang sebagai interior, eksterior, outdoor juga gitu. Coba masuk di kayu galam tadi Kang, ada juga website saya yang bangun website di sana saya. Apa namanya Kang? Waktu itu lupa saya, maaf. Galamwood. Ada hasil hasil karya saya kemarin yang saya pernah kasih sama Kang Gia lihat. Apa namanya? Gitu. Nama Galamwood ada di sana tadi. Galamwood. Ya. Sudah gitu. Ada di sana di foto itu, Kang. Oh. Nah, Galamwood proyek nih. Ya, ini punya saya itu. Oh, tuh ternyata. Nah, kayak gitu, Kang. Peserta les saya kayak begini kelakuannya. Kan saya minder ya. Gitu. Jadi nanti ya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang tidak tidak diberkati kemampuan untuk berbicara, tapi nggak apa-apa ngobrol aja di sini sih, diskusi kan namanya juga ya gitu. Jadi Kang Pendi kalau nggak bisa bicara saya buat semua. Sorry Kang. Ini saya yang buat semua Kang gitu. Sebagai ada jadi referensi. Ini pekerjaan ini Nusa Penida Kang. Nusa Penida. Ya. Tuh kan bisa bikin kayak beginian. Ya, itu kan hasil dokumentasi pekerjaan saya. Nah, itu Kang di KP. Siapa tahu teman-teman yang jadi desainer sini bisa menerapkan kayak gitu. Tuh.
ada lah ya gitu. Oke, thank you Kang Pendi. Nah ini Ya, contoh aja bahwa contoh ya. ternyata ya gitu bisa kok kayak begini gitu, bisa Nah, dibikin. Dan modelingnya limbah juga limbah ya pada. jadi bisa ya limbah. Kalau di Kalimantan limbah Kang. Kalau di Bali nilai jual bagus sih Kang. Oke. Bisa buat tiang juga tuh Kang Pendi. Bisa Kang. Terutama kan setiap kayunya ini ada juga yang besar gitu Kang. Ada yang diameter 15, 18 lah. Kalau enggak gitu yang pragola itu kita sebutkan pragola. Pergola. Itu kita pakai tiang jati Kang. Ceilingnya itu pakai galam. Tiangnya itu pakai tiang jati supaya komposisi lah kelihatannya gitu. Oh, iya. Cakep. Menyesuaikan juga sih Kang. Kang Pendi ngedesain juga berarti ini? Yang ya betul Kang. Udah cerita kemarin kan. Iya. Kecil-kecilan lah kita Kang. Kecil-kecilan kayak gini, kecil-kecilan nggak percaya saya ini kecil-kecilan. Orang bangunannya keren-keren gini ya gitu lah ya. Nah itu saya yang punya website itu kemarin ada sekitar 2 minggu lah saya bangun, saya masukin dokumentasi. Baru berapa kemarin saya kumpul buat sendiri juga website gitu. Setelah itu saya masukin sebagai, sekarang kan lebih ngarah ke website juga Kang. Jadi nggak cuma sosial media ya, dia nyari website juga ya. Oke. Nah ini jadi referensi saya. Ya. Terima kasih banyak Kang Giang atas ilmunya Kang. Kang Pendi aja udah jago, saya mah cuma moles-moles dikit aja. Juga. Sorry sama teman-teman lain, lanjut aja. Oke, terima kasih Kang Pendi ya. Nah tuh cerita. Apa? Itu lagi Kang. Saya tadi yang dibahas sama besi tulangan yang tulangan melintang itu, saya punya juga sih Kang. Nanti boleh tuh. Kirimin gitu. Boleh. Saya pernah buat ya, tapi saya buat manual Kang. Nggak pakai plugin, udah sampai H-nya juga ada, sampai barnya nggak ada juga. Oke, boleh. Kan tinggal Kang Gia aja yang moles gitu. Oke, siap. Nah, gitu kan. Jadi dapat nih. Oke, Kang Pendi, thank you. Saya mau ke pertanyaan selanjutnya dulu nih. Ada Kang Abdul. Kang tanya tentang plumbing. Kalau ada contoh gambar layoutnya interest kalau isometri plumbing. Rumah masih berisik. Sorry nanya via chat. Oke, Kang. Saya sebenarnya kalau plumbing nggak pernah bikin yang gimana-gimana ya. Plumbing ala arsitek gitu loh. Kang Ju, kalau bisa bikin plumbing gimana? Kang Ju nih error lagi nih. Coba sebentar ya. Anggaplah saya ngeliatin yang punya orang lain dulu ya. Nah, saya ngeliatin yang punyanya Nick Sonder nih. Nick Sonder itu yang ambasadornya SketchUp ya. Nah, kita lihat di sini construction documentation. Salah. Dokumen. Nah, ini. Saya ngambil beberapa gambarnya. Jadi dia itu ada power signals plan plumbing mana ya? Floor plans. Nggak ada di sini kayak plumbing. Tapi kurang lebihnya kayak gini dia bikin gambar. Jadi cuman pakai garis-garis doang. Tuh ini kesini ini apa nih? Yang merah namanya. Sprinkler. Ya anggaplah sprinkler berarti plumbing ya. Tuh ada ducting, ada water, gas segala macam. Dia cuman pakai notasi garis-garis aja sebetulnya. Nah saya juga bikinnya kurang lebih kayak gitu. Coba misal lihat di kerjaan mana ya, gambar desain. Misal saya kasih lihat gambar yang ini. Ini kebetulan gambarnya gede lagi. Bentar. Nah, anggap plumbingnya itu biasa paling bawah deh. Nah dia. Nah, plumbingnya sama Kang. Tuh begitu-begitu aja saya bikinnya. Tuh. Ya apalagi memang bukan disiplin ilmu saya kali ya. Jadi saya bikin plumbing ya seada-adanya. Tuh. Nah air bersih paling gini. Tuh ke atas. Nah selebihnya saya coba nih. Memang saya ceritanya itu mau bikin isometri plumbing tuh pakai plugin semacam VBO atau pakai
bulat-bulat silinder-silinder biasa juga nggak masalah lah gitu. Maka dari itu di template saya itu saya ada sebentar mana ya di sini page. Coba kita bongkar. Open with SketchUp. Ini ide besar ke depannya ya Kang Abil ya. Ide besar ke depannya tuh kayak gini. Nah, misal kita bikin mana lantai satunya, F1. Saya udah kasih closet belum sih? Oh, belum ya. Kita masukin closet deh. Kita masukin closet di sini. Di model library, di sanitary. Nah, ceritanya kita akan masukin closet. Maaf, agak nge-lag dulu. Mana dia? F2. Lah, hilang closetnya. Ntar. Mungkin udah masuk ke komponen kali. Komponen, ini di rumah. Ada nggak? Di GA, closet. Ini sayangnya nggak bisa di-search sih di sini nih. Kalau bisa di-search kayaknya lebih mudah deh. Mana ya tadi ya? Atau gini aja deh. Kita masukin lagi aja. Sanitary, kita masukin lagi ke sini coba. Nah, itu dia closet ceritanya. Nah, lalu closetnya kita simpan di sini ceritanya. Nah, si tags ini saya udah bikin nih. Tagsnya namanya plumbing, air bersih, air kotor, instalasi air bersih, hujan kotor. Ini yang teks lama yang atas, yang 2 ini jangan dilihat. Jadi instalasi air bersih, hujan kotor, limbah. Kan instalasi air cuma segitu-gitu doang kalau di bangunan. Jadi saya ambilnya kalau kloset untuk ke air kotor misalnya gitu, simpan. Nah, jadi nanti di sininya bisa kelihatan nih kalau kita off-kan, lalu teksnya kita nyalakan misalnya hanya bangunannya saja, arsitekturnya, misalnya dasarnya aja gitu. Terus kita nyalakan plumbingnya yang bagian instalasi air kotor. Nah di sini nanti ada pipa-pipanya juga saya bikin ceritanya 3D. Nah mungkin ke depannya kayak begitu. Saya lagi mengembangkan ke arah sana Kang Abdul. Nantinya tinggal dimasukin ke layout gitu. Nah mungkin kurang nih di sini teksnya ditambahin misalnya pipa air bersih atau instalasi air kotornya juga ya sekaliannya pipanya masukin ke plumbing instalasi air kotor. Misalnya nanti ada pipanya ke sana. Nah, di sini nanti kita bisa lihat nih instalasi air kotor yang kayak gimana. Nah, tunggu sebentar, saya mikir dulu. Oh, di sini ada tags, terus diedit tagsnya. Terus di sini color by tag-nya nyalain. Oh, kok nggak bisa ya? Bentar Kang. Instalasi air kotor ini. Oh, opacity-nya. Bener. Kenapa nggak mau berubah ya? Sebentar. Ini apa? Profilnya nyalain. Oke. Terus transparansinya faster. Background setting harusnya nggak ada masalah. Color by text. Oh, malah nggak kelihatan dia. Sebentar. Ini instalasi air kotor. Kalau masuk ke dalam apa? Oh, ini dia masalahnya. Instalasi air kotornya masukin ke Anteg. Nah, berarti kalau misalnya di stylenya kita bikin edit ininya color by tag.
Kenapa dia warnanya nggak berubah ya? Kang Asep pada diem aja lagi. Ini apa nih? Ctrl A. Bentar. Saya coba otak-atik dulu sebentar. Ini untag udah. Semua oke. Untag semua oke. Masuk ke sini apa? Untag semuanya. Oke. Yang ini instalasi air kotor. Harusnya kalau color by tag-nya dinyalain, harusnya sih dia jadi warna biru. Tapi kok ini enggak ya? Text. Oh, di sini. Di style. Mana tadi? Nah, ini. Edit. Color by tag-nya. Agak aneh Ntar. Kasih air kotor udah mati. Nyala. Nah, ini kan sebetulnya harusnya kalau kita ganti warnanya, maka dia akan berubah sesuai warna ini kalau misalnya udah dinyalain color by tag-nya. Tapi kenapa nggak nyala ya? Ntar, wait. Dashes and point. Ini kalau dirubah. Oh, nah ini dia. Tuh, ini bisa jadi biru. Jadi ke depannya, saya akan bikin misalnya instalasi air kotor. Warnanya jangan biru, merah misalnya. Tuh. Nah, jadi si klosetnya walaupun kloset aslinya warna putih, tapi kalau tag ininya dirubah jadi merah, maka instalasi air kotor nanti akan berwarna merah. Tuh. Sampai ke septic tank misalnya, kita masukin septic tanknya juga warnanya merah. Bisa tuh. Di sini kan saya punya juga model di mana dia? Detail model misalnya MEP, saya punya septic tank 1 kompartemen, masukin aja ke sini. Nah, ceritanya septic tanknya di situ. Yang ini kita akan ganti juga tagsnya. Default tray ke, nah tagnya ganti ke plumbing instalasi air kotor. Style-nya ganti lagi. Ternyata dia dalamnya masih PL air kotor. Ini yang jadi masalah. Jadi saya tuh kepikiran tags baru, tapi tags lamanya belum berubah. Tuh kan jadi si septic tank sama si ini nanti tinggal disambungin pakai pipa, masukin ke layer yang sama, gitu. Jadi tinggal kita masukin aja ke teks-teks yang seharusnya. Nah, rencana saya ke depannya begitu. Jadi bisa tuh dibikin pakai pipa ke sana. Cuman yang ada sekarang itu orang-orang pada minta cepet. Jadi saya nggak sempet tuh bikin 3D pipingnya segala macam. Mungkin Kang Perdana harusnya lebih jago nih kayak begini-begini nih. Gitu. Cukup menjawab ya Kang Abdul ya? Nah, oke, kita lebih lengkapnya nanti dibikinin tutorial sama Kang Gia. Dia enak banget ngomong begitu. Mentang-mentang saya pengangguran. Oke, insya Allah ya dibikin tutorial ya. Terima kasih. Konsepnya dari Kang Juwedi berarti. Nah, nggak apa-apa sih. Saya pengen ya ada teman-teman yang kayak ngobrol kayak gitu nih. Kang Abdul nih asik nih pertanyaan dari kemarin-kemarin. Jadi memang beberapa kadang-kadang saya suka nggak kepikiran. Oh iya ternyata bisa dibikin kayak begitu ya. Mungkin teman-teman punya idenya, nggak tahu teknis di SketchUp-nya, mungkin kita bisa kolaborasi nih, ngobrol gitu. Kalau bikin gini gimana ya Kang ya? Kayak dulu pernah ada tuh pertanyaan Kang Asep, Kang Ju, yang di grup, dia mau bikin isometri kayak begini sama piping, tapi si belakangnya pudar, terus yang pipingnya berwarna gitu, itu bisa juga dibikin. Saya jawab, ternyata oh iya bener bisa bikin kayak begitu, tekniknya kayaknya begini deh kalau di SketchUp sama di layout, makanya saya jawab gitu. Ya siapa tahu ada teman-teman yang mau bikin kayak gimana ya, tinggal ngobrol aja ke saya gitu. Saya selalu jawab kok pertanyaan lewat DM atau apapun gitu. Lanjut ya, nih ada pertanyaan lagi. Kang Asep bacain dong pertanyaannya biar saya bisa ngerenghap dulu. Ini dari Kang Eko, Kang. Oke. Cuma minta inian apa sih cara cepat lubangin dinding otomatis kalau letakin opening pintu atau jendela. Buat percepatan model dan layout.
Oke. Ini saya ambil baca nih. Semoga terus adakan rutin live diskusi. Oke, Kang Eko datang mulu ya, tapi ya wajib datang lah. Nggak mau tahu saya kalau misalnya kita harus rutin. Orang ya Kang Eko juga rutin dong, ya nggak? Terus apa katanya? Kang Eko benar-benar master SketchUp layout. Enggak, Kang. Adakah cara melubangi dinding secara otomatis ketika meletakkan opening pintu atau jendela? Ada sih pakai plugin, Kang. Kemarin juga nih pertanyaan ini perasaan ada di grup juga. Ada plugin buat naruh. Ada pluginnya ya. Nah, tapi kenapa saya nggak banyak pakai plugin? Karena plugin tuh biasanya dia punya sistemnya sendiri. Kadang-kadang ada yang punya tag sendiri, punya view sendiri. Jadi template saya berantakan, Kang, sebetulnya. Jadi itu kenapa nggak banyak pakai plugin. Tapi nih kalau misalnya mau pakai cara yang agak lucu-lucuan sedikit, bisa begini, Kang. Ya. Mana dia? 3D. Nah, 3D workspace. Nah, ceritanya misal saya punya dinding. Gitu. Nah, jadi kan kalau misalnya di grup, tuh, dia kan jadinya solid group. Nah, apa sih kenapa mesti solid group? Mungkin Kang Eko udah tahu, tapi saya jelasin aja dulu ya, siapa tahu ada yang nggak tahu juga. Nah, misalnya kalau ini saya bikin push pull ke dalam, tapi saya pakai kontrol tuh, jadi bikin bidang baru nih ke dalam. Kan kalau kita nyalain ini tuh, jadi ada bidang tuh di dalam. Kita coba hapus satu, tuh dia ada bidang di dalamnya. Jadi ceritanya SketchUp itu kalau begini dia ngedetectnya pasti, wah ini berantakan nih modelnya yang ini gitu. Jadi dia nggak bisa jadi solid, hanya grup doang. Yang ini solid group karena dia tidak ada sekat-sekat di dalamnya, tuh clean, bersih. Nah, apa sih bedanya? Ternyata kalau misalnya yang pakai solid, kita simpan di sini misalnya, kita simpan di atas. Nah, sama yang satu lagi nih. Begitu dia yang atasnya solid, yang bawahnya solid, maka kalau kita klik dua-duanya, ada keluar solid tools. Nah, bandingin sama yang satu lagi. Yang ini sama yang ini, kita klik kanan, nggak keluar tuh solid tools-nya. Apa sih memang solid tools? Nah, solid tools itu kalau ini sama ini, klik kanan, solid tools, kita cek yang trim aja dulu ya. Saya loncat ke yang keempat, trim. Hasilnya bisa begini, Kang. Tuh. Nah, jadi ini bisa dipakai nih. Coba kita lihat ya, kalau yang ini sama yang ini, klik kanan, solid tools, intersect. Apa sih intersect? Intersect tuh hanya bagian perpotongannya aja. Nah, terus yang ini sama yang ini, klik kanan, solid tools, union. Nah, kalau union tuh digabung. Tuh, jadi ngegabung nih. Nah, kalau misalnya kita lihat ke dalamnya, tuh, dia nggak tabrakan, dia memang ngegabung dua-duanya. Ini bisa dilakukan. Nah, terus yang ini sama yang ini, klik kanan, solid tools, subtract. Tuh, kalau subtract kayak begini. Jadi anggaplah kalau yang ini pisaunya, yang ini rotinya nih. Ini pisau motong roti ceritanya. Nah, kalau subtract pisaunya, rotinya, klik kanan, solid tools, subtract. Pisaunya, rotinya terpotong, pisaunya hilang. Gitulah ya, biar gampang. Nah, coba lagi yang satu lagi. Ini sama ini, klik kanan, solid tools, trim. Nah, pisaunya memotong rotinya tuh. Tapi pisaunya nggak hilang. Nah, ada lagi yang ini sama yang ini, klik kanan, solid tools, split. Nah, kalau split itu pisaunya, ini kayaknya salah deh, bentar. Nah, ini sama ini, klik kanan, solid tool, split. Nah, kalau split, pisaunya terpotong, rotinya terpotong, bagian irisannya juga ada dia, dipisahin sendiri. Nah, atas dasar ini, maka pertanyaan tadi, kita ya tinggal bikin aja pintunya, misalnya 2,1 kali 0,9 misalnya. Nah, gitu aja. Ini kita grup juga
pastikan solid dua-duanya, ya tinggal dorong ke sana. Tuh. Tembus, oke. Ini motong yang ini, klik kanan solid tools, trim, geser. Ini sama ini, klik kanan solid tools, trim. Tuh. Mungkin ini sih cara yang paling mendekati. Nah, kalau pakai plugin saya nggak terlalu tahu nama pluginnya apa, tapi saya pernah lihat kalau nggak salah pluginnya. Nanti saya coba post deh di grup ya. Terus pertanyaan Kang Eko gitu, ini plugin yang enak dipakai buat pintu apa aja gitu. Atau kita minta aja Kang Asep ya. Kang Asep, tolong researchin dong. Gitu plugin yang bisa dipakai buat pintu gitu. Ya nggak? Jadi saya nanti tinggal nyobain, ngejelasin dan yang lain-lain. Gitu dong, bagi-bagi tugas dong. Saya ngomong, saya yang nyari dan yang lain-lain. Gitu, Kang Eko. Dah nih, habis pertanyaan? Udah habis ya? Habis ya? Udah 2 jam, udah 2 jam setengah loh ternyata. Udah 2 jam seperempat. Ya lumayan. Nah, ya lumayan lah ya. Nanti 2 minggu lagi lah kita bikin lagi, atau kita coba kasih ide lah buat kita gitu. Kita juga kadang-kadang gitu ya Kang Asep ya. Admin kadang-kadang kalau mikir pusing juga gitu. Siapa tahu kayak tadi Kang Koko punya ide apa gitu. Apa ya udah ngobrol-ngobrol aja. Santai di grup mah. Atau Kang Pendi mau kasih gambar soal Galam Wood, gambar kerjanya seperti apa? Tuh. Gitu. Udah ya, kita sudahi aja. Kayak nggak enak banget ya udah ini dasar bukan YouTuber profesional. Tapi Kang Eko, nanti saya lagi record ini, nanti recordnya kita simpan. Maaf kalau misalnya seada-adanya ya, karena mungkin nggak sempet juga ngedit, nggak sempet pakai apa-apa. Yang penting informasinya sampai lah, itu yang saya kejar di pertama kalinya gitu. Oke. Gitu aja. Ya Kang. Tutup Kang Asep. Siap. Oke semuanya, terima kasih. Ntar masukan dari Kang siapa tadi, Eko ya. Yang kalau mau dibikin berkala ini diskusinya, ayo silakan. Kalau bisa sih present sih apa yang pernah dibikin. Jadi Kang Gia mungkin bisa jelasin juga nantinya. Kasian juga nih foundernya ngomong mulu setiap kali diskusi. Kok live discussion ya, tapi saya mulu yang ngomong dia perasaan, bukan diskusi ini. Ini saya mau nanya nanti tanggal 12 ada yang datang di antara 9 orang ini juga. Kang Pendi gimana? Kang Koko yang dari luar pulau deh. Jauh Kang. Jauh. Siap. Belum ada kesempatan Kang. Ingin sekali sih Kang, tapi kemungkinan saya punya ide gitu sama Kang Asep kemarin berdua ngobrol. Kita ini kali ya live Facebook kali ya Kang Asep ya? Iya, jadinya live pas kita lagi tanggal 12 itu. Nggak tahu sih, kita juga bakal ngobrol apa di sana, bakal diskusi apa, tapi ya nanti kita live lah di sana gitu sambil ngobrol-ngobrol apa gitu. Siapa tahu ada pertanyaan juga sambil kita workshop di sana. Terus ya, tapi maafkan kalau misalnya asal-asalan ya gitu, karena kita bukan YouTuber, boro-boro YouTuber. Jadi ya seada-adanya, tapi yang penting informasinya masuk, kita bisa interaksi gitu paling. Setuju itu Kang. Oke, terima kasih Kang Pendi. Ya lanjut, tutup Kang Asep, ngomong mulu saya jadinya kalau saya tanya mulu. Terima kasih Kang. Terima kasih banyak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi semua aja. Ya. Tutup. Oke, makasih semuanya. Kang Gia, terima kasih. Kang Juju, sama-sama. Semuanya terima kasih. Sampai ketemu lagi. Malam semua. Malam.